Suatu hari, ada seorang cewek lagi ngebuka buku cerita di perpustakaan. Dia ngebacain cerita dari seorang penyihir hebat dari pasukan Raja Iblis yang bernama Ike. Pada saat itu, pasukan Raja Iblis lagi perang dengan manusia. Gak pakai lama, pasukan Raja Iblis bisa nembus kastil manusia. Nah, Ike dan siluman babi asistennya cuma ngeliatin aja dari jauh. Pasukan Iblis melawan manusia dengan brutal banget. Manusia yang udah tepar aja tetap digeprek, bejil. Sedangkan pemimpin mereka cuma nontonin aja dari ruangannya. Ike langsung nyamperin tuh pemimpin dan ngasih dia 3 pilihan. Nyerahin diri, bundir, atau kabur. Tapi si pemimpin ini tuh malah songong banget. Dan dia milih buat ngelawan Ike. Ya langsung modar lah. Terus si babi nyamperin Ike buat laporan kalau perangnya tuh udah mereka menangin. Tapi yang ngagetinnya tuh, si Ike malah nyuruh mereka buat ngobatin manusia yang terluka. Ya si babi bingung lah. Mereka kan iblis, kok baik banget sama manusia, ya kan? Tapi Ike ngejawab kalau manusianya mati semua, terus mereka dapat duit pajak dari mana? Wah, ya benar juga ya. Pinter juga nih Ike. Dari kejauhan, ada penyihir onesan yang nontonin Ike. Dia nggak nyangka kalau Ike bisa nguasain arsenal kota pedagang itu cuma pakai 1 brigade pasukan. Mana cepet banget lagi, cuma seminggu doang cuy. Nah, pas Ike sendirian di ruangannya, dia langsung masang sihir barrier di ruangan itu. Terus Ike nontonin bekas perang tadi. Dia tuh aslinya ngerasa bersalah banget sama manusia. Sampai akhirnya Ike pun melepas topengnya. Oh alah bejil, ternyata dia manusia toh. Pantes aja dia agak cebol dan baik banget sama manusia-manusia tadi. Jadi Ike tuh punya guru yang namanya Romberg. Romberg tuh seorang penyihir agung yang tahu segalanya. Pengetahuan dari peradaban maju sampai kuno tuh Romberg udah katam deh pokoknya. Nah, entah kenapa Romberg tuh mengut Ike pas dia tuh masih bayi. Dia juga ngangkat Ike jadi murid sekaligus cucunya. Romberg pun ngasih wasiat ke Ike. Romberg nyuruh Ike untuk merahasiakan kalau Ike tuh manusia. Karena kalau bangsa iblis tahu kalau Ike tuh manusia, ya tentunya bisa gawat kan? Ternyata Ike tuh berani buka topengnya karena dia udah pasang barrier. Barrier ini tuh kuat banget. Gak ada yang bisa keluar masuk tanpa seizinnya. Sampai tiba-tiba Ike ngeliat ada maid yang lagi nangis di bawah meja. Yalah, ternyata maid ini udah di sini dari tadi, anjir. Wah, ini nggak bisa dibiarin dong. Tuh maid kan jadi tahu kalau Ike bukan iblis beneran. Si maid pun mohon-mohon sampai sujud-sujud buat nggak dibunuh. Ike kesel banget nih, karena penyamarannya selama 20 tahun udah kebongkar. Tapi dia juga nggak tega kalau harus ngebunuh tuh maid. Tiba-tiba si babi nyuruh Ike buat keluar. Si babi nyuruh Ike buat bunuh-bunuhin manusia. Soalnya di divisi pasukan iblis lainnya tuh biasanya kayak gitu. Si babi ngecap kalau Ike tuh terlalu baik hati sebagai iblis. Setelah Ike ngejelasin gimana konsep kota perdagangan dan ekonomi ke makhluk bodoh ini, si babi langsung balik ngecap Ike tuh jenius banget. Alah, kayaknya lo aja yang bego deh, babi. Habis itu banyak manusia-manusia yang nanyain nasib mereka ke depannya. Ike nyuruh mereka buat hidup kayak biasanya aja. Dan pajak yang harus mereka bayar juga sama kayak sebelumnya. Gak ada yang di markup kayak di negeri Konoha. Cuma kalau ada yang berani ngelawan pasukan Raja Iblis, ya jelas mereka bakal langsung dieksekusi. Wih, langsung pada lega deh tuh. Mereka terus mikir, nih Iblis kayaknya gak sejahat yang mereka kira deh. Belum juga kelar ngobrol. Tiba-tiba Ike diteleport ke suatu tempat dong. Ike langsung lihat golem yang gede banget. Ternyata itu ulah si onesan penyihir tadi. Dan pakai 1 serangan aja langsung lenyap deh tuh golem. Onesan ini adalah komandannya Ike, ketua pasukan Raja Iblis Brigade 7 yang bernama Seviro. Aslinya Seviro cuma iseng aja sih. Dia pengen lihat udah sekuat apa cucunya penyihir agung Romberg. Si Ike kesel tuh gara-gara diisengin Seviro. Oh iya, BTW Seviro tuh satu-satunya iblis yang tahu rahasianya Ike ya. Dan alasan Seviro nge-teleport Ike tuh karena Ike dipanggil sama Dairokuten, sang Raja Iblis. Dairokuten pengen tahu caranya Ike naklukin Arsenal cuma dalam seminggu doang. Mereka pun langsung teleport ke depan istana Raja Iblis. Sedangkan maid yang tahu rahasianya Ike kebangun dari tidurnya. Dia nyoba untuk keluar tapi nggak bisa. Ya iyalah, kan ada barrier. Tahu-tahu si maid ngeliat ada makanan di meja. Langsung dimakan deh tuh. Sekali nyicip, kok enak? Langsung brutal banget deh tuh makanya. Terus di istana Raja Iblis, Ike ngerasa kayak ada yang aneh di dirinya. Kata Seviro sih itu kena miasma atau racun.
Aik kena efek miasma istana Raja Iblis gara-gara dia tuh manusia. Sampai akhirnya mereka pun sampai di pintu depan istana. Aik ngeliat Iblis yang ngecek-ngecekin orang datang. Ngeri-ngeri sedep sih kalau Aik dicek terus disuruh lepas topeng sama jubahnya. Bisa langsung ketahuan tuh kalau Aik manusia anjir. Tapi tenang, Sephiroth langsung niupin sihirnya ke badan Aik. Gara-gara itu penjaga jadi ngeliat kalau Aik tuh auranya udah nyerupain iblis banget. Yuh, selamat deh. Aik dan Sephiroth pun langsung buru-buru masuk ke dalam. Kastil Raja Iblis ini tuh gede banget anjir. Kita sebut aja Kabrut ya, alias kastil brutal. Mana jalannya jauh banget lagi. Sephiroth sih enak, dia terbang. Lah, Aik pegel anjir jalan terus. Aik mah aslinya pengen terbang juga. Tapi dia masih belum ahli. Dia cuma bisa terbang ke atas doang. Setelah berasa ikut lomba jalan sehat, akhirnya mereka sampai juga. Sephiroth masuk duluan buat laporan. Aik langsung grogi tuh. Soalnya Raja Iblis yang sekarang tuh kuat banget. Dia bisa ngebikin bangsa iblis yang kalah jumlah dari manusia menang perang. Apalagi rumornya Raja Iblis tuh kejam banget. Bisa asal bunuh tanpa pandang bulu gitu. Tapi kalau prestasinya bagus ya pasti dia akuin lah. Nah masalahnya Aik ini kan aslinya manusia ya. Walaupun Aik prestasinya bagus, ya tetap aja ngeri-ngeri sedep lah. Akhirnya tiba juga saatnya Aik untuk masuk ke ruangan Dairokuten. Pas dibolehin angkat kepala, lah ternyata Raja Iblisnya bocil anjir. Mana cewek imut gitu pula. Dairokuten langsung muji-muji prestasi Aik. Tapi Dairokuten sas nih sama sifat Aik yang terlalu rendah hati. Kok mirip manusia gitu ya? Tapi sama Sephiroth langsung dibelokin tuh pembicaraannya. Dia ngomong kalau Aik tuh cucunya Romberg penyihir agung. Jadi ya wajar kalau sikapnya tuh bijak banget. Yuh, nice save Sephiroth. Tapi Dairokuten tiba-tiba ngedeket ke Aik. Dan bilang kalau Aik tuh ada bau-bau manusianya. Wah, Aik udah keringet dingin tuh. Dairokuten bilang kalau suatu saat nanti dia tuh pengen lihat wajah asli Aik yang ada di balik topengnya. Waduh, udah ketahuan gak sih ini? Setelah Dairokuten pergi, Aik langsung lepas topeng dan ngambil napas dalam-dalam. Dia tuh udah takut banget anjir tadi. Soalnya ada kemungkinan juga identitas aslinya tuh udah kebongkar. Sephiroth sih nyuruh Aik buat tenang aja. Kan Aik udah dapet hadiah dari raja. Aik ditunjuk buat jadi pemimpin di Ivarias, kota selatan Arsenam. Yang mana kota ini tuh bakalan jadi garis depan di peperangan selanjutnya. Welah, ini sih bukan hadiah, tapi hukuman cuy. Pas balik ke ruangannya, Aik ngeliat si Maid malah enak-enakan tidur. Mana bangun-bangun langsung ngerengek-rengek lagi pula. Aik tuh aslinya udah mau ngebabat nih cewek saking keselnya. Tapi tetap aja, dia gak tega kalau mau ngebunuh manusia. Si Maid itu namanya Sati. Dan akhirnya Aik pun nyuruh dia buat jadi maid pribadinya. Sati langsung kesenangan tuh sampai meluk-meluk si Aik gitu. Setelahnya Aik langsung ngecek Ivarias, kota yang bakalan didudukinya. Ternyata nih kota udah hancur lebur gitu. Mana tembok utamanya juga udah sisa reruntuhan doang. Aik harus ngebenerin tuh tembok sebelum perang berikutnya. Mana kata si babi Jiron, estimasi buat benerin tembok tuh minimal setengah tahun. Alah, bisa-bisa perangnya udah kelar duluan tuh. Mau nggak mau, pokoknya tuh tembok harus dibenerin dalam waktu 1 bulan. Akhirnya iblis sama manusia tuh kerjasama buat renov tuh tembok. Masing-masing pada kerja 8 jam terus ganti-gantian shift gitu. Jadi selama 24 jam mereka nggak ada yang berhenti kerja. Ditambah Aik juga kadang ikut terjun langsung buat bantuin yang susah-susah. Jiron kagum banget lah sama solusi yang dikasih Aik. Di mata dia, Aik tuh jenius banget. Dan gak bakalan sia-sia deh kalau jadi pengikutnya Aik. Jiron juga yakin banget kalau Aik tuh bakalan bisa jadi Raja Iblis berikutnya. Emang iya. Ternyata perang tuh masih berlanjut di tempat lain. Kali ini pasukan iblis menang besar juga. Pasukan sihir manusia gak ada apa-apanya dibanding pasukan iblis. Dairokuten dikabarin kayak gini jelas senang banget lah. Tapi dia juga dapat kabar kalau manusia tuh bakalan ngebentuk aliansi dengan kerajaan lain. Dairokuten pun langsung nyusun rencana nih. Sedangkan di kota, ada orang yang jualan judi tebak-tebakan gitu. Nah, cara mainnya tuh kita harus nebak bolanya ada di gelas yang mana. Sati kepingin ikutan tuh dan udah milih gelas. Tapi Sati diminta buat bayar dulu. Tapi Satinya tuh gak punya duit buat ngebayar. Malah om-om mesum ini ngeliatin neneknya Sati. Dan bilang kalau Sati tuh bisa bayar pakai cara lain. Tapi tiba-tiba gelas-gelasnya tuh langsung terbang semua dong.
Dan kebongkar lah kalau di gelas itu nggak ada bolanya. Walah, ternyata scam tuh. Orang-orang yang tadi udah bayar duluan juga marah-marah nih karena ditipu. Mamam tuh duit haram, ya hahaha. Saat itu langsung ditarik tuh Ma Aik dan dimarah-marahin lah. Soalnya saat itu ngilang dan gak bilang-bilang Aik. Oh iya, BTW Aik sama saat ini lagi di kota lain ya. Aik lagi nyari info tentang pasukan musuh. Makanya si Aik tuh pakai skin manusianya. Terus Aik ngeliat tentara kerajaan pada jalan cepet kayak buru-buru banget gitu. Aik udah tahu nih tentang info kalau kerajaan manusia tuh bakalan ngebentuk aliansi. Ya, manusia mah selalu kayak gitu. Kalau udah kesusahan, baru deh inget teman. Nah, sebelum ini, manusia juga udah pernah 3 kali bikin aliansi beginian. Dan hasilnya tuh selalu berhasil mukul mundur pasukan Raja Iblis. Tapi karena sekarang Raja Iblisnya udah ganti, Aik percaya kalau hasilnya tuh bakalan beda. Sati jadi khawatir nih. Walaupun dia manusia, tapi dia tuh takut kalau Aik kalah perang. Soalnya kalau dia udah gak punya tuan lagi, dia bakalan berakhir dijual ke anak-anak budak di kota itu. Tuh, Cian. Sini aku adopsi aja. Baru juga mereka lanjut jalan. Udah dihadang sama om-om gaji yang mesum tadi. Yahaha, mampus dah, babak belur kan dia. Oalah, si om tuh pengen balas dendam nih sama si Aik. Mana dia bawa tukang pukul lagi. Lu kira Aik takut, ha? Aik pun mastiin dulu nih kalau di sekitar gak ada orang. Dia langsung ngeluarin tongkat sihirnya dan ngebekuin orang-orang sewaan om-om itu. Hehehe, mampus kan, gak bisa apa-apa deh lu. Langsung jiper deh tuh mereka. Sekalian deh, Aik pun minta informasi tentang info militer kerajaan. Tapi nih om-om cuma nyebutin tentang aliansi aja. Ya elah, itu mah Aik juga udah tahu keles. Aik tuh pengen tahu kenapa tentara manusia udah pada ngumpul. Padahal waktu penyerangan aliansi aja masih agak lama. Om-om tadi tuh ogah ngejawab. Langsung ditusuk tuh sama si Aik pakai esnya. Baru deh si om ngomong. Katanya tentara-tentara tadi tuh bakalan ngerebut Ivarias duluan. Mereka mau nyerang duluan sebelum aliansi terbentuk. Biar citra bangsawan kota ini tuh baik di depan raja. Oke deh, karena udah dapet info, Aik pun langsung pergi. Dia ninggalin tuh om-om di penjara es tadi. Hehehe, bye-bye om-om mencum. Besoknya, Aik lagi sibuk ngurusin berkas-berkas. Langsung dibikinin teh tuh sama si Sati. Sati udah nebak pasti Aik tuh lagi capek banget. Tiba-tiba ada iblis cewek yang asal masuk aja ke ruang Aik. Tuh iblis langsung bingung kenapa ada maid manusia di sini. Dia nggak terima tuh, soalnya cuma dia doang yang boleh ada di sebelahnya Aik. Si iblis cewek ini juga langsung goda-godain Aik gitu. Satinya kesel dong. Tuanya digodain cewek gak bener gini. Mereka pun langsung gelut tuh rebutan si Aik. Ternyata si Aik populer juga ya. Sasuga MC. Hihihi. Di sore harinya, pasukan bangsawan Alistair udah pada siap-siap mau ngasih serangan kejutan. Tapi pasukan Aik tuh udah pada siap-siap nih. Jadi suasana kota tuh hening banget. Alistair nyadar kalau ada yang gak beres. Soalnya keadaan kota tuh terlalu sepi gitu. Dan tiba-tiba kumpulan undead muncul dari bawah tanah. Belum juga mereka bertindak, pasukan pemanahnya Aik juga udah nyerang mereka duluan. Terus pasukan orc juga udah mulai masuk ke area mereka. Setelah baca keadaan, Alistair langsung nyuruh semua pasukannya buat mundur. Ngelihat mereka mundur, Aik dan Jiron yang nonton dari atas benteng terkesima. Soalnya keputusannya Alistair untuk mundur tuh adalah pilihan yang bijak. Kalau Jiron sendiri sih terkesimanya sama Aik. Dia muji-muji Aik yang bisa dapat info kalau mereka tuh bakalan dapat serangan kejutan kayak gini. Tanpa mereka sadari, kalau dari kejauhan tuh ada seonggok makhluk yang mau nyerang Aik pakai panah. Dan ternyata kena dong, Jir. Jiron panik banget lah gara-gara si Aik terkapar. Malamnya atasan Alistair yang dapat kabar kalau pasukannya mundur tuh marah besar. Sampai-sampai ngecap kalau mundurnya pasukan Alistair itu termasuk penghinaan. Jadilah dia ngejeblosin Kapten Mawar Putih ke penjara. Tuh orang kesel banget nih, soalnya dia jadi gagal caper ke raja. Ya elah, coba sana terjun perang sendiri aja. Dasar laki-laki tidak berguna. Cuy. Sedangkan di saat yang sama, Aik yang terluka akhirnya sadar juga. Tapi yang ngagetin tuh ada Sephiroth yang ikut bobol di sebelahnya. Mana posisinya gitu banget pula. Si Sephiroth jadi ngegodain Aik lagi. Katanya tega banget sih Aik ngelupain hal-hal asik yang barusan mereka lakuin. Wele, emang ngapain mereka barusan? Kok nggak ditayangin weh? Hihihi. Ya udahlah ya, yang penting lukanya Aik udah sembuh. Sephiroth terus ngomong kalau di pertempuran tadi nggak ada korban jiwa sama sekali.
Wah, gawat nih. Bisa-bisa daerah Rakuten curiga. Masa perang kayak gitu gak ada yang mati sama sekali? Tapi Ike gak peduli. Tujuan dia tuh bikin dunia di mana iblis sama manusia bisa hidup damai dan berdampingan. Prinsip itu gak akan dia rubah sampai kapanpun. Oke deh, habis mendengar perkataan Ike itu Seviro langsung pergi. Nah, pas ngeliat panah tadi, Ike jadi mikir lah. Dia kan ditembak dari belakang ya. Berarti ada penyusup di kota dong. Tapi pelakunya kira-kira dari bangsa ras mana ya? Ini nih yang dia belum tahu. Dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ike pun langsung buru-buru pakai skin iblisnya lagi. Ternyata itu Lilith sama Sati. Mereka pada khawatir sama kondisinya Ike. Tapi emang boleh ya senempel-nempel itu sama Ike? Mana rebutan pula? Ya, gelut lagi deh nih dua idiot. Si Lilith akhirnya dibuang dan dikunciin di luar sama Jiron. Jiron mau ngasih tahu Ike tentang info keberadaan Alistair sekarang. Keesokan harinya, Ike langsung cus ke penjara tempatnya Alistair dikurung. Tujuan Ike kesini tuh karena ada yang mau dia pastiin. BTW Ike gak sendirian ya. Soalnya si Lilith ngintilin mulu. Padahal udah dibilangin sama Ike loh kalau dia tuh gak usah ikut. Ya, yang sabar ya Ike. Namanya MC ya kayak gini. Hehehe. Akhirnya Ike ngebolehin Lilith ikut. Tapi Lilith gak boleh banyak bacot dan terlalu mencolok. Pas mereka sampai depan gerbang, si Lilith udah bikin pingsan tuh penjaga aja. Ya elah, baru juga dibilang gak boleh mencolok, becil. Langsung deh mereka masuk. Ternyata isinya gede banget dong. Mereka gak tahu Alistair ada di mana. Lagi-lagi Lilith langsung ngebogem penjaga di situ buat cari info dan ngambil kuncinya. Ternyata Alistair ada di lantai paling atas. Pas mereka mau naik, udah ketahuan deh sama penjaga lain. Ya iyalah, orang Lilithnya dari tadi berisik banget anjrot. Si Lilith nyuruh Ike buat langsung ke ruangan Alistair aja. Dan biar dia yang ngurusin penjaga. Ike sih oke-oke aja. Asal gak boleh ada yang meninggal ya. Tapi ya namanya juga iblis lawan manusia. Kalau gak dibunuh ya disiksa. Yaudahlah, Ike pun pura-pura gak lihat aja. Hehehe. Sesampainya di kamar penjara Alistair, Ike langsung ngebuka pintunya. Ternyata Alistair tuh udah siap-siap buat nyerang. Si Ike pun terpaksa harus ngebales biar Alistair diem dong. Si Alistair bingung lah. Kok dia disamperin iblis, jir? Buat apa iblis datang ke kapten yang di penjara? Ike cuma nanya. Di pertempuran terakhir kemarin, apa dia yang ngirim pembunuh ke Ivarias buat nargetin Ike? Alistair gak jawab. Dia justru balik nanya ke Ike. Alistair curiga lah. Buat ukuran iblis, Ike tuh terlalu baik. Dia jadi curiga kalau Ike tuh jangan-jangan manusia. Wah, insting lu boleh juga ya, Alistair. Hihihi. Habis itu para prajurit udah mau sampai ke tempat Ike. Sedangkan Ike masih diancam sama Alistair. Akhirnya Ike pun pakai skillnya. Mereka yang kena skill Ike ini bakalan ngerasa kalau waktu itu berhenti. Ike terus nyamperin prajurit yang ngejar dia dan nyingkirin mereka. Terus di belakang Ike juga muncul orang gede banget mau ngegebuk dia. Untungnya si Ike notice dan nyingkirin tuh orang juga sampai jatuh. Tapi sebelum nyentuh tanah, Ike pakai skillnya biar tuh orang gak mati. Wah, Alistair makin curiga lah. Kok ada sih iblis yang sebaik ini weh? Tapi karena jembatannya bolong, pijakannya tuh jadi gak stabil. Dan Alistair pun ikut jatuh. Ike pun langsung lompat buat nyelamatin Alistair. Makin bingung lah dia. Namanya iblis kalau ketemu manusia mah biasanya juga langsung dibunuh. Tapi ini kok enggak? Ike dengan santainya ngejawab pertanyaan Alistair tadi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Brigade 7. Dan ngejelasin kalau dia tuh ada di pasukan iblis. Yang berarti dia tuh bukan manusia. Terus Ike ngulang pertanyaannya tuh. Tentang penyusup yang mau ngebunuh dia kemarin. Alistair masih gak mau jawab. Baginya gak ada gunanya ngomong sama iblis. Ya udahlah, karena gak ada pilihan lain. Jadilah si Ike nge-KB down Alistair dan pakai skill pembaca pikirannya. Si Alistair langsung salting lah tatap-tatapan sama Ike kayak gini. Dan lagi-lagi Lilith nge-gap mereka. Wah, ya jelas Lilith langsung ngamuk-ngamuk dong. Dia gak terima karena Ike malah mesra-mesraan sama manusia. Ya elah, ini tuh lagi nyari info bejil. Berisik aja lo iblis. Pas udah beres, Ike langsung ajakin Lilith buat pulang. Alistair bingung dong. Wah, udahan nih. Gini doang, pikir si Alistair. Ternyata si Ike tuh udah dapet jawabannya. Terus si Lilith masih aja tuh nempel-nempel sama Ike. Mana si Lilith malah ngajakin Ike buat pak-pikpok selebel dulu lagi sebelum pulang. Si Ike langsung cabut tuh pakai gate-nya. Sesampainya di rumah,
Ike langsung lepas topengnya. Dia juga ngebawain oleh-oleh buat Sati. Sati bingung kan ini apaan? Ike pun ngejelasin kalau itu namanya beras. Sebenarnya di kota ini mereka tuh nanamnya gandum. Tapi karena Ike narik pajak 2 kali lipat, jadilah dia nyuruh rakyatnya buat bertani padi. Soalnya padi itu hasilnya lebih banyak dan lebih cepat dipanennya. Ntar kalau bahan pangan udah stabil, bakalan muncul profesi-profesi baru di masyarakat. Kayak pandai besi atau koki. Sati mah cuma ngangong doang. Soalnya dia nggak ngerti apa-apa sih. Habis itu Sati disuruh sama Ike buat masak tuh beras. Sati aslinya nggak tahu gimana cara masaknya. Tapi demi tuan tercintanya, dia mah bakalan ngelakuin apa aja. Anjay, kiu. Nah, selagi Sati bergelut di dapur, Ike ngurusin urusan penting lainnya. Jiron udah ngumpulin semua pasukan sesuai arahan Ike. Tapi Ike masih diem aja. Dia lagi mikir tuh, karena Alistair nggak bersalah, berarti ada pengkhianat di pasukannya sendiri. Dan si pengkhianat itu sengaja pakai senjata musuh buat bikin Ike bingung. Nah, selagi pada ngumpul, Ike pakai skill baca pikirannya. Tapi yang bisa Ike dengar malah suara hati Jiron yang kelepek-kelepek sama dia. Ike pun langsung fokusin ke pasukannya yang lain. Dan akhirnya ada satu goblin yang isi pikirannya tuh sas banget. Ike langsung labrak dia lah. Dan benar aja, tuh goblin jelas nggak bisa mengelak lagi dan ngaku. Malamnya Ike nyamperin Sephiroth. Si Sephiroth-nya pas lagi mandi dong. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga rezeki anak soleh. Hihihi. Ternyata Sephiroth tuh udah bisa nebak kalau ada pengkhianat di pasukannya Ike. Ike ngomong kalau pelakunya tuh wakilnya sendiri, si Jess. Dan perlu diingat Jess itu lumayan pintar untuk seorang goblin ya. Ike pun minta saran lah ke Sephiroth. Tuh orang enaknya diapain ya? Sephiroth pun langsung rencanain balas dendam. Nah, di tempat si Jess, mereka lagi pada kalang kabut karena dengar kabar kalau si Ike tuh baik-baik aja habis dipanah kemarin. Dan mata-mata di pasukannya Ike juga hilang kontak. Jess sadar nih kalau mereka udah ketahuan. Langsung deh dia ngumpulin pasukannya. Tiba-tiba Jess dapat kabar kalau Ike tuh lagi OTW nyamperin mereka dong. Akhirnya Jess nyambut Ike yang datang sendirian itu. Ike ngomong kalau dia cuma mau nyapa aja karena kebetulan lewat. Ike pun pura-pura bingung, kok dia disambut sama banyak pasukan gini sih? Jess ngejawab, ya suka-suka dia lah, orang ini wilayahnya kok. Jess udah tahu tuh kalau tujuan Ike kesini tuh mau ngapain. Dia terus nakut-nakutin Ike yang sendirian doang itu. Jess ngomong kalau Ike tuh gak mungkin bisa ngalahin pasukan sebanyak ini. Si Ike sih masih tenang-tenang aja. Dia justru senang kalau semua pasukannya Jess ngumpul jadi satu. Dan tiba-tiba ada hujan meteor dari atas. Jelas itu adalah sihirnya Sephiroth. Semua pasukan Jess langsung porak-poranda. Gitu juga sama kotanya. Sephiroth mah gitu, gak pandang bulu dia cuy. Hehehe. Ike langsung nyamperin Jess lagi dan ngasih dia 2 pilihan. Nyerah sekarang atau nyerah pas wilayah dan pasukannya udah rata. Jess tanpa ngejawab pertanyaan itu langsung manggil pasukannya buat ngurus Ike. Pas Ike sibuk ngeladenin kroco-kroconya Jess, si Jess-nya sendiri langsung kabur dari sana dong lewat jalan rahasia. Si Jess sudah ngerasa senang dan yakin nih. Soalnya cuma dia doang nih yang tahu jalan ini. Tapi dia lupa kalau Sephiroth kan jadi CCTV di atas. Lu mau kemana aja juga bakalan kelihatan lah, bego. Ditambah lagi, Ike juga udah naruh monster kecilnya buat nempel sama Jess dari tadi. Jess kesel banget lah karena dia ngerasa diremehin. Tapi dia masih keras kepala dan gak mau nyerah. Ike pun terpaksa harus ngelawan dia. Akhirnya Ike berhasil ngikut Jess. Karena udah gak bisa kabur, baru deh Jess ngaku kalah. Jess juga ngaku kalau Ike tuh lebih pintar dan kuat daripada dia. Jess terus ngide buat ngajakin Ike gabung sama mereka ngekudeta Raja Iblis. Soalnya mereka tuh gak puas sama Raja Iblis yang sekarang. Bagi mereka daerah Rakuten tuh naif banget. Mau nguasain dunia tapi minim bunuh-bunuhin manusia. Yang mana mau lah si Ike. Ya kali, gini-gini Ike tuh orangnya setia bos. Jess yang rencananya gagal langsung melempar pisau ke Ike. Ike langsung ngeluarin skill yang bikin Jess gak bisa gerak dong. Si Ike kecewa berat nih. Kirain dia jadi pengkhianat tuh ada alasan lain. Taunya cuma gitu doang. Ike terus nyuruh Sephiroth buat ngasih tahu siapa aja teman-teman pengkhianatnya. Sephiroth juga datang dan langsung nyuruh Jess buat ngaku. Tapi Jess belum sempat ngomong apa-apa, dia udah kena racun. Dan racun ini tuh dipasang sama rekan si Jess sendiri biar Jess gak cepu. Tapi karena Jess ngerasa dikhianatin, jadi gak ada alasan buat dia nyimpen rahasia lagi. Akhirnya Jess pun nyebut satu nama, terus dia pun meninggoy. Di kastil Raja Iblis The Forberg, Sephiroth sama Ike laporan tentang peristiwa tadi ke daerah Kuten.
Sephiroth ngejelasin kalau dalang dibalik semua ini adalah Jenderal Brigade 3, yaitu Basteo. Oke, Sephiroth udah jelasin bagiannya. Lu gimana? Tanya dari Rakuten ke orang yang di belakang mereka. Ternyata di belakang mereka ada kesatria tanpa kepala. Wah, siapa nih? Jangan-jangan? Ternyata iblis kesatria tanpa kepala ini nih si Basteo. Pengkhianat yang di-spill namanya tadi. Raja Iblis mengkonfirmasi pernyataan Sephiroth itu ke Basteo. Tapi Basteo malah ngomong kalau Sephiroth tuh ngefitnah dia. Sephiroth jelas kesel lah. Mana Basteo bilang kalau Sephiroth tuh iri lagi. Dan mau ngerebut brigade 3-nya si Basteo itu. Healah, dasar iblis, kelakuannya kayak setan. Iblis kan emang setan ya? Sephiroth udah mau gelut aja nih hawanya. Tapi Raja Iblis nyuruh mereka buat tenang dulu. Raja Iblis ternyata tahu kalau Basteo mau mengkhianati dia. Dan dia lebih percaya sama Sephiroth. Soalnya Sephiroth tuh loyal banget. Tapi menurut Raja Iblis, si Sephiroth juga ada salahnya. Dia lalai memantau anak buahnya sampai ada yang berkhianat kayak gitu. Jadi ya dua-duanya harus dihukum. Tapi Raja Iblis sadar kalau mereka ini lagi perang sama manusia. Jelas dong, kehilangan 2 kapten sekaligus tuh cuma bikin pasukan iblis jadi tambah lemah. Jadilah Raja Iblis pun nyuruh mereka buat duel aja. Dan yang menang adalah pihak yang benar. Besoknya, Sephiroth ngasih tahu Ike kalau Raja Iblis tuh udah nginfo cara duelnya. Jadi bukan duel gelut-gelutan gitu, tapi perang pakai boneka. Dan mereka berdua yang ngendaliin tuh boneka. Masing-masing dikasih 50 boneka buat jadi pasukannya. Siapa duluan yang pasukannya habis, maka dia yang kalah. Dan yang kalah bakalan dihukum Matoi saat itu juga. Ya, padahal kan bakalan lebih keren kalau mereka gelut sampai mati loh ya. Raja Iblis yang satu ini emang unik sih. Sephiroth juga ngasih tahu kalau duel ini tuh bisa dilakuin pakai perwakilan. Dan Sephiroth langsung nunjuk Ike sebagai perwakilannya. Ike yang lagi ngangong ya cuma iya-iya aja tuh. Pas sudah sadar dia langsung kaget banget dong. Ini taruhannya nyawanya Sephiroth loh, anjir. Kok enteng banget ya nyerahin ke Ike gitu aja. Mana Sephiroth-nya juga nyantai banget lagi. Jadi Sephiroth tuh udah percaya banget sama skill kepemimpinannya Ike. Ya, kalau adu sihir sih jelas masih kuatan Sephiroth. Tapi kalau adu taktik, wah jangan tanya deh. Ike jauh lebih unggul dong. Malamnya Ike sama si Jiron babi langsung ngecek tempat duelnya. Si Ike kelihatan banget stresnya. Karena kalau kalah komandan kesayangannya tuh bakalan Matoi nih. Ike terus mikir dong kalau si Sephiroth ini tuh orangnya unik banget. Ya 11-12 lah sama si Raja Iblis. Si Jiron malah ketawa dong. Dia ngomong kalau Ike tuh juga unik. Soalnya mana ada iblis yang gak suka ngebunuh manusia. Di dunia ini ya paling cuma si Ike doang tuh. Oh iya juga ya, pikir si Ike. Berarti mereka bertiga tuh unik semua dong. Terus mereka ngecek boneka yang bakalan dipakai perang besok. Bejil, jelek banget sih, kata si Jiron. Ya elah babi, gak ngaca apa lu? Stat dan kemampuan nih boneka tuh sama semua. Jadi nanti tuh tergantung taktik pemimpinnya aja. Terus pas dilihat-lihat, di situ kok ada pedang sih? Berarti pasukan boneka ini boleh dipakein senjata dong ya, pikir si Ike. Terus Ike langsung pulang dan belajar banyak taktik. Sati dengan penuh perhatian nemenin bosnya yang lagi stres itu. Cuma gak tahu kenapa ya, si Ike tuh malah nanya Sati tentang taktik perang dong. Ya jelas lah si Sati gak tahu apa-apa. Kalau nanya soal bersih-bersih gitu baru Sati jago. Nah bener kan, pas disuruh milih senjata, Sati malah milih pakai sapu dong. Ya kali gelut pakai sapu. Itu mah senjata emak-emak. Ike terus mikir kalau mereka tuh butuh senjata jarak jauh. Tapi Ike tuh masih bingung enaknya pakai senjata apa ya. Nah tiba-tiba Sati keinget tuh kalau penguasa Arsenam yang dulu bilang kalau crossbow tuh efektif banget. Iya sih. Tapi Ike tuh pengen senjata yang belum pernah dilihat sama musuh. Akhirnya Ike inget lah. Yang dia butuhin adalah senapan. Ike ngasih tahu Sati kalau senapan tuh senjata yang OP banget. Dan bisa nyerang musuh dari jarak yang bermeter-meter. Tapi gimana ya? Di dunia ini belum ada senapan, jir. Lah terus si Ike tahu dari mana dong? Apakah ini anime isekai? Terus Ike kepikiran lah buat minta tolong sama Sephiroth. Dia kan alkemis handal. Pasti bisa lah bikin ginian doang. Tapi pas disamperin, Sephiroth dan santainya bilang gak bisa bikin dong. Yah, Sephiroth ngomong kalau dia tuh bukan dewa. Jadi ya mana bisa bikin benda yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Lagian lu nyantai banget anjir, malah berjemur di kolam renang. Ini kalau Ike kalah nyawamu melayang loh. Mana dia ngajakin Ike buat gabung lagi. Ya Allah, tobat. Di sisi lain, Basteo udah dapet info kalau Sephiroth tuh diwakilin sama Ike. Dia juga mulai nyiapin senjata buat pasukannya tuh. Si Basteo lagi megang pedang dari taring naga yang bisa nebas apapun. Dan mereka berencana buat produksi massal nih pedang untuk pasukan bonekanya. Tapi tiba-tiba ada goblin yang datang lapor. Si goblin ngasih info kalau kemenangan Basteo tuh udah pasti di tangan. Aduh, rencana licik apa lagi nih yang mau dibikin mereka? Sedangkan di saat yang sama, Ike habis mandi gara-gara dibasahin sama Sephiroth. Tiba-tiba bajunya terbang sendiri nyamperin dia. Ike bingung dong, kelakuan siapa nih? Tiba-tiba di belakang Ike udah ada Raja Iblis. What? Ike panik banget dong. Udah mah cuma pakai anduk doang, muka aslinya juga ketahuan lagi. Raja Iblis ngelempar sesuatu yang ditutupin kain. Sambil marah-marah, dia nyuruh Ike buat ngebuka. Dan ternyata isinya senapan dong. Raja Iblis tahu apa yang dimau sama Ike. Ditambah lagi, ternyata Raja Iblis tuh udah tahu kalau Ike tuh adalah seorang manusia. Si Ike nyoba ngelak dong. Raja Iblis bilang kalau dia tuh tahu semuanya dari Romberg langsung, kakeknya Ike. Yalah, bilang dong kalau udah tahu dari dulu. Ternyata alasan Raja Iblis nggak ngebunuh Ike itu karena dia tuh tahu Ike bakalan ngasih sesuatu yang Raja Iblis inginkan. Dia butuh orang yang rela bertarung untuknya. Raja Iblis pengen seluruh dunia ada di genggamannya. Makanya dia tuh butuh bantuan dari Ike. Ike ngerasa tersanjung lah karena udah dipercaya sama Raja Iblis. Jadi dia tuh berjanji nggak bakalan bikin Raja Iblis kecewa. Selesai ketemu sama Raja Iblis, Ike langsung nunjukin tuh senapan ke Sephiroth. Ike minta dibikinin peluru dari bahan timah dan diisi sama bubuk mesiu. Tapi peluru yang dibikinin sama Sephiroth tuh gede banget anjrot. Yang kecilan dikit lah biar bisa masuk ke senapannya. Dasar iblis tulul. Akhirnya direvisi lagi tuh. Tiba-tiba ada ledakan di depan mereka. Taunya itu bawahannya si Ike. Dia habis nyobain ledakan dari mesiu tadi. Nah, karena bahannya udah ada semua, Ike minta Sephiroth buat bikin peluru 500 biji. Dia nggak mau dan langsung kabur dong. Takut kulitnya keriput katanya kalau kebanyakan kerja. Padahal kalau Ike kalah dia yang bakalan mati juga anjir. Jadi deh si bawahan Ike tadi yang ngerjain tuh peluru. Akhirnya hari H-Duel tiba juga. Rame banget anjir yang nonton. Mana orc semua pula. Ike diketawain sama Basteo karena pasukannya cuma bawa shield doang. Sedangkan pasukannya Basteo pada bersenjata lengkap tuh. Bahkan pakai baju zirah juga. Katanya sih zirah ini dikasih sama Raja Iblis. Basteo udah sombong banget tuh katanya Raja Iblis mau dia yang menang. Pede banget. Dia nggak tahu aja kalau si Raja Iblis ngasih apa ke Ike. Tapi Ike mah diem aja. Kita lihat aja nanti. Batin si Ike. Dan nggak pakai lama, duelnya pun dimulai. Pasukan Basteo mulai duluan. Habis nembakin panah, mereka nyerang pakai tombak dan pedang. Barisan depan Ike langsung lenyap tuh. Basteo jelas langsung ngetawain Ike lah. Penonton aja jadi pada kecewa. Gara-garanya pasukan Ike tuh kayak nggak ada perlawanan gitu. Tiba-tiba ada suara tembakan dong. Basteo kaget lah. Bonekanya dia yang matoy cuy. Dan dia juga gak tahu itu senjata apaan. Dengan aba-aba Ike, boneka-boneka ini langsung nembakin semua pasukannya Basteo tanpa ampun pakai senapannya. Barisan penembak juga gantian tuh nembaknya. Biar bisa beruntun nembak-nembak terus. Pasukan Basteo tuh langsung rata dan duelnya pun berakhir dengan cepat. Anjay, easy win banget nih si Ike. Raja Iblis pun turun dan nyamperin Basteo tuh. Untuk hukuman matinya, Raja Iblis ngasih Basteo 2 pilihan. Yaitu bundir atau dibunuh sama Raja Iblis langsung. Tapi Basteo milih pilihan ketiga. Ternyata dari jauh ada antek-anteknya Basteo yang udah siap-siap ngepanah Raja Iblis. Untungnya panahnya ketangkep. Tapi ternyata ada bom yang digantungin di panahnya dong. Duar, panah itu meledak tuh ngenain Raja Iblis. Dan ternyata arenanya juga dipasangin bom sama Basteo. Ork-ork tadi pada matoi semua tuh. Walah, Basteo seneng banget dan ngerasa menang. Dia langsung ngeluarin semua pasukannya sambil teriak kalau dirinya lah Raja Iblis yang sekarang. Idih, emang iya. Terus kita ditunjukin awal-awal Romberg bisa ketemu sama Ike. Waktu itu dia diserang banyak hewan buas di gua. Romberg jelas langsung ratain mereka semua pakai sihirnya. Nah, pas udah selesai, dia nemuin sepasang petualang yang mati ngelindungin bayi. Nah, itulah si Ike.
Terus balik ke duelnya Basteo sama Ike. Basteo kesenengan nih karena kudetanya lancar banget kayak gini. Dia nyuruh pasukannya buat bantai-bantai. Tempat duduk penonton juga dia bomin semua. Wah, persiapannya ternyata gak kaleng-kaleng, euy. Ike masih nontonin aja tuh dari tadi. Yang kasihan tuh para orknya. Mereka dibully sama pasukan undeadnya Basteo. Ork-ork unyu yang gak bersenjata disabet-sabetin tuh sama mereka. Mana habis itu diketawain lagi. Eyalah, ternyata tengkorak bisa ketawa juga ya. Ike yang masih diem aja dari tadi tiba-tiba ditanyain sama Basteo. Mau nggak Ike buat gabung sama dia? Kalau mau, Ike bakalan dapet imbalan buat jadi kapten brigade. Kalau menolak ya jelas Ike bakalan meninggoy. Ike cuma ngejawab kalau tawaran Basteo tuh sebenarnya oke juga. Tapi bagi Ike, Basteo tuh nggak bisa jadi Raja Iblis. Nggak pantas aja gitu. Ike pun akhirnya bergerak dan bersiap buat nyerang Basteo. Tapi Basteo-nya masih tengil dong. Dia malah ngetawain Ike dan ngeremehin abis-abisan. Pasukannya Basteo pun langsung ngepung Ike dan mulai nyerang duluan. Ike kali ini nggak diem aja. Dia ngelawan undead-undead itu pakai sihirnya. Keren banget sihir-sihirnya Ike. Sekali serang langsung rata banyak tuh tengkorak. Tapi sama Basteo gak dikasih kendor dong. Mereka disuruh nyerang Ike terus-terusan. Ike masih di tempat yang sama. Dia pakai sihir hitamnya dan ngesaman banyak tombak-tombak kuat. Anjay, unlimited blade works cuy. Tiba-tiba ada undead yang lempar kepalanya. Ternyata jadi bom dong bejil. Untung Ike gak kenapa-kenapa. Dan langsung nge-cast barrier buat dirinya. Undead yang nyerang Ike pun matoi sendiri tuh gara-gara kena pancaran sihir dari barrier. Tapi Ike udah dikepung lagi sekarang. Jadi dia milih untuk terbang dan kabur dulu. Nah, kalau dari atas gini, Ike bisa nge-spell sihir hujan kematian. Wah, sihir yang satu ini juga gak kalah OP dong. Bener-bener auto-aim ke musuh-musuhnya. Basteo juga udah mulai ketar-ketir tuh. Di kesempatan ini, Ike langsung maju. Dan nyerang Basteo tepat di kepalanya. Mampus, meledak tuh kepala. Gara-gara banyak ork yang udah pada meninggoy, Ike jadi nggak ada backingan pasukan. Tiba-tiba kepalanya Basteo ngegelinding jir. Walau ternyata dia belum meninggoy juga toh. Mana makin tengil pula nih botak. Katanya serangan kayak gini doang mah nggak bakalan mempan buat dia. Tiba-tiba badannya udah mau nyerang Ike dari belakang dong. Untung Ike-nya gercep buat menghindar. Mana bom-bom yang di arena makin menggelegar pula. Aduh, kelakuannya iblis. Tangannya Basteo juga udah balik lagi. Ternyata serangan sihir hitam gitu memang gak mempan buat Basteo. Pasukannya juga udah pada bangun lagi tuh. Ya wajar sih, soalnya pasukannya Basteo tuh kan undead ya. Basteo-nya sendiri juga duluan. Mereka literally pasukan abadi anjrot. Pasukan undead pun udah mulai gerak dan nyerang Ike lagi. Ada yang ngeflank Ike, tapi langsung diserang lah pakai sihir es. Ya walaupun kena satu, tapi pasukannya Basteo tuh kan banyak banget. Ike langsung pakai sihirnya buat ngeberhentiin ruang dan waktu. Dan gercep, dia serang mereka satu-satu. Tapi ya masih aja banyak yang datang lagi. Ya ampun, ini mah gak habis-habis. Kalau kayak gini yang ada Ike kehabisan mana duluan cuy. Mana Basteo masih aja nawarin Ike buat jadi bawahannya lagi. Idih, ogah bang, ogah. Terus lagi, ternyata sniper kemarin tuh masih ada dong. Dan kali ini dia ngincer Ike lagi. Untung Ike gercep buat bikin barrier. Walaupun barriernya juga jadi hancur dikit, Ike sampai ngos-ngosan tuh buat ngelawan semua sendirian. Nah, Basteo muji-muji Ike yang masih bisa survive tuh. Tapi sama Ike dikacangin. Ike masih mikir cara efektif buat ngelawan mereka. Karena nggak mempan pakai sihir hitam, Ike jadi keinget sesuatu tuh. Tapi Basteo nggak ngasih kendor. Pasukannya langsung nyerang lagi. Tapi kali ini Ike langsung pakai sihirnya. Dan mereka langsung lenyap. Waduh, Basteo kaget banget tuh. Dia nggak tahu itu sihir apaan. Mana sihirnya terang banget gitu lagi. Apalagi pasukannya langsung pada hilang dong. Wah, ya lumayan panik lah dia. Nah, pas si sniper yang mau nembak lagi, tiba-tiba tangannya putus anjay. Ternyata itu Sephiroth dong. Ya elah, lama banget neng, kemana aja. Sephiroth ternyata nggak datang sendirian. Dia bawa pasukan juga. Mana pasukannya cantik-cantik lagi. Cuma Jiron aja nih yang ngeganggu pemandangan. Lilith juga agak lain sih. Masa dia nyerangnya pakai bokong sama nenen? Hayo, pada mau diserang Lilith juga kan? Sephiroth nyamperin Ike buat nginfo kalau dia tuh bawa pasukan. Dan udah ngeberesin bagian luar. Basteo langsung marah banget nih ngeliat Sephiroth. Mana tiba-tiba Raja Iblis juga muncul lagi.
Vanjai, Sasuga Raja Iblis. Gak mungkin mati dong kena bom gituan doang. Raja Iblis terus ngasih kesempatan ke Bastio sekali lagi. Syaratnya kalau Bastio menang lawan Ike, nyawa Bastio bakalan diampunin. Jir, by one dong jadinya. Ike dengan keren maju nyamperin Bastio tuh. Sedangkan Bastio udah kayak kebakaran pantat. Sifat sombongnya keluar dan ngeremehin Ike abis-abisan. Mereka sama-sama charging dan adu pedang. Anjay, adu pedang gak tuh? Bastio ngayun pedangnya sambil marah-marah. Tapi Ike gercep nge-spell sihirnya. Dia berlindung sambil nyerang balik. Tapi serangannya Bastio tuh kuat banget. Bariernya Ike aja sampai retak. Bastio nyerang Ike dengan membabi buta. Dia benar-benar nganggep dirinya lah yang paling kuat. Sedangkan Raja Iblis nontonin mereka dengan santuy. Sephiroth juga ikutan nonton. Akhirnya Ike terbang tuh. Sedangkan Bastio nyerang ke atas. Tapi Ike langsung gercep pakai sihir terangnya tadi. Dan dengan serangan ini, sihir hitamnya Bastio mulai dimakan sama sihirnya Ike. Sampai tangannya tuh juga kemakan. Dan gak bisa regen coba. Sephiroth baru kali ini ngelihat Ike pakai sihir itu. Dan Sephiroth tahu kalau itu tuh sihir putih. Kebalikannya sihir hitam. Nah, gak ada nih iblis yang bisa pakai nih sihir putih. Tapi kok Raja Iblis sama sekali gak kaget ya? Batin Sephiroth heran. Sekarang Bastio udah kayak orang tulul. Karena ke pojok, dia pun maju dan nyerang Ike secara langsung. Terus tiba-tiba Ike keinget masa lalu tuh. Ike waktu itu lagi sedih gara-gara ngeliat bunga yang layu. Terus Romberg nyamperin dia dan nyuruh buat latihan sihir lagi. Ya ampun, anak sekecil itu berkelahi dengan sihir hitam dong. Tiba-tiba Ike nanya tuh ke Romberg, apa ada sihir yang bisa ngebalikin bunga layu tadi? Sama Romberg dijawab, ada sih, tapi itu masuknya sihir putih. Berseberangan sama sihir hitam yang diajarin sama Romberg. Ya gimana lagi, namanya juga iblis kan? Kalau mau pakai sihir putih itu, penggunanya harus punya hati yang jernih dan bersih. Dan ngelakuin segalanya dengan tulus. Dan hal itu gak mungkin dilakuin sama iblis. Tapi karena Ike punya hati manusia, Romberg bilang harusnya Ike tuh bisa belajar sihir putih. Tapi dengan syarat, sihir putih ini tuh harus dirahasiakan. Jangan sampai iblis-iblis ngeliat kalau Ike pakai tuh sihir. Nah, balik lagi ke duel. Ike gak terima ada iblis recehan kayak Bastio yang mau jadi Raja Iblis. Soalnya Bastio tuh dengan gampang ngorbanin pasukannya demi ambisi pribadi. Ditambah Bastio juga nyerang majikan dan rekan-rekannya pula. Walau itu normal buat iblis, tapi bagi Ike orang kayak gitu tuh gak bisa jadi raja. Raja Iblis sama Sephiroth langsung pada serius tuh ngedengerin bacot no jutsunya Ike. Bastio yang keselnya udah diubun-ubun langsung charging buat multi si Ike. Ike juga mutusin buat pakai sihir putihnya. Dalam hati dia minta maaf tuh ke Romberg. Soalnya kali ini dia gak bisa ngejaga rahasianya. Dan sekali cakar, Bastio lenyap tuh ke alam baka. Dan nyisain cangkangnya doang. Nah kan Matoy, tengil sih. Baru juga kelar. Ike udah diinterogasi sama Sephiroth gara-gara pakai sihir putih. Tapi itu kan yang diajarin Romberg. Jadi ya Sephiroth pun gak bisa komen apa-apa deh. Toh Ike udah menang dan gak ada masalah lagi. Tiba-tiba Raja Iblis bilang kalau masih ada masalah dong. Yaitu karena Bastio Matoy, sekarang posisi Kapten Brigade 3 jadi kosong. Dan Raja Iblis nyuruh Ike buat ngisi posisi itu. Bejil, Ike naik pangkat nih. Raja Iblis terus nyuruh Ike buat datang ke kastilnya. Dan piu, Raja Iblis langsung pergi gitu aja. Tapi setelah itu, Ike langsung dikelilingin iblis-iblis yang sayang sama dia. Kiu, dipeluk sama Jiro nih ye. Besoknya Sephiroth langsung protes ke Raja Iblis. Dia gak terima Ike jadi Kapten Brigade. Sephiroth berasa anaknya direbut gitu aja. Tapi Raja Iblis mah cuek aja. Sampai akhirnya Ike datang sendiri. Ike mau ngasih jawaban ke Raja Iblis apa dia mau nerima jabatan itu. Ike terus intro dulu nih. Dia ngomong kalau di kota Ivarias yang Ike pimpin sekarang, manusia sama iblis tuh udah mulai adaptasi. Biar mereka bisa hidup berdampingan. Bahkan semua tuh saling gotong royong dan kerja sama. Udah gak ada tatapan julit-julitan atau mandang musuh lagi satu sama lain. Dan ini sejalan sama tujuannya Ike, yaitu untuk bikin dunia di mana iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Sambil ngebuka topengnya, Ike minta maaf ke Raja Iblis. Soalnya Ike harus menolak tawaran naik pangkatnya. Alasannya, Ike tuh masih perlu banyak belajar dari Sephiroth. Tapi sebagai gantinya, Ike berjanji bakalan bikin Ivaria sebagai kota pertama dan pelopor di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan bersama. Setelah itu, mereka pun balik, ninggalin Raja Iblis yang diam aja dari tadi.
Kayaknya dia puas-puas aja sih sama jawaban Aik tadi. Sasuga Aik sama. Besoknya, terlihat Aik yang lagi merhatiin kota Ivarias. Terus tiba-tiba Sati nyamperin Aik. Dia bingung nih, kenapa tuannya sering kesini ya akhir-akhir ini. Aik terus ngomong kalau ternyata tanah Ivarias tuh cocok banget buat sistem Norfolk. Hah? Sistem apa? Seti yang ngangong itu bingung lah. Ya, intinya itu sistem bertani yang bisa ngebikin lahan terus-terusan ditanemin tanaman sepanjang tahun. Jadi, mereka nggak bakalan kekurangan makanan walaupun penduduknya banyak. Walaupun manusia dan iblis di kota ini udah hidup berdampingan, Aik tetap mikirin masa depan mereka ya. Bener-bener pemimpin idaman deh ini mah. Besoknya lagi, Aik udah sibuk nih bikin hujan buatan buat kebun mereka. Aik terus nerangin keluarganya cara bercocok tanam dan sistem barunya itu. Selesai berkebun, Aik lanjut kerja lagi di ruangannya. Sati sih cuma kebagian ngenakin Aik ya. Namanya juga maid kan? Tiba-tiba si babi jelek Jiron teriak-teriak panik gitu. Aik udah nebak nih kalau Jiron tuh mau ngomongin tentang aliansi raja. Nah, bener kan? Jiron laporan kalau semalam aliansi raja tuh udah bergerak. Pasukan iblis yang mau nyerang kota Aresta malah diratain sama aliansi raja itu. Mana di pasukan itu banyak iblis-iblis unggulannya lagi. Jadi mereka lagi rugi bandar nih sekarang. Aik udah tahu sih kalau aliansi raja tuh kuat banget. Tapi siapa sangka bisa segininya. Ya, nggak heran sih. Habisnya aliansi raja kan gabungan dari kerajaan di seluruh benua ya. Dan udah jadi watak manusia dari dulu. Tiap mereka mau kalah dari pasukan iblis, pasti langsung bikin aliansi. Aik terus mikir nih harus pakai strategi apaan ya buat ngelawan mereka. Kalau secara individu sih udah pasti iblis yang menang. Tapi yang repot tuh aliansi raja jumlah pasukannya nggak ngotak anjir. Apalagi Aik yakin banget kalau habis ini aliansi raja tuh bakalan nyerang Ivarias duluan. Dan kalau Ivarias sampai kalah, mereka bakalan lanjut ngerebut Arsenam. Terus kalau di Arsenam juga kalah lagi, pasukan iblis terpaksa harus mundur sampai Dvorberg, tempatnya kastil Raja Iblis sekarang. Wah, bahaya banget kan? Dan kalau pasukan iblis benar-benar kalah, nanti impian Aik buat nyatuin umat manusia dan iblis nggak bakalan kewujud lah. Aik jadi terpaksa tuh pakai senjata rahasianya. Ya apalagi kalau bukan senapannya kemarin. Tapi sayangnya, senapan ini tuh nggak bisa diproduksi massal pakai sihir. Soalnya sihir alkemis tuh ada batasnya juga. Dan kalau dipaksa bikin, hasilnya bakalan cacat banget. Masa sekali pakai doang udah langsung rusak, jir? Terus kekuatannya juga nggak bisa full power gitu. Sephiroth tuh males banget aslinya pakai barang beginian. Tinggal dihantam pakai sihir meteor kayak biasanya aja napa? Tanya Sephiroth kesel. Aik langsung protes lah. Enak aja main ledak-ledakan. Nanti yang repot ngerenov gue juga anjir. Ya udah, solusinya mereka harus bikin senjata ini secara manual. Tapi muncul masalah lagi. Siapa coba yang bisa bikin part-part kecil dari senjata ini? Manusia sama iblis nggak mungkin lah. Paling yang bisa cuma para dwarf. Tapi dwarf udah kalah perang dari manusia. Dan sekarang mereka nyebar dan nggak punya tempat lagi. Apalagi kalau mau produksi massal. Mereka bakalan butuh banyak dwarf. Belum lagi siapa yang bisa bikin mereka tunduk coba. Aik tahu nih jawabannya. Yaitu Raja Dwarf lah. Kan Raja Dwarf sekarang lagi di penjara di kerajaan Itmus. Nah, di penjara, Raja Dwarf lagi galau sambil nginget-nginget masa lalu. Waktu itu mereka kalah telak sama manusia. Dan manusia yang tamak itu pengen banget bisa memanfaatin teknologi dwarf. Raja Dwarf nggak mau sampai anaknya disandera. Alhasil semua warga dan keluarganya pada mencar. Sedangkan Raja Dwarf dikurung di sini. Tiba-tiba Raja Dwarf dengar ada suara-suara aneh. Dan ternyata itu berasal dari para penjaga yang pada mabuk kecubung. Terus Lilith muncul dan ngeluarin Raja Dwarf dari selnya. Raja Dwarf bingung banget tuh. Ada apa nih kok dia ditolongin sama iblis, jir? Si Raja Dwarf kepo banget tuh. Dan berisik nanya-nanya mulu ke Lilith. Lilith yang males nanggepin tuh kakek bawel, langsung ngasih mantra enak-enak ke dia. Langsung deh jadi cengengesan si Dwarf. Tiba-tiba Jiron muncul pakai kamuflasenya yang enggak banget. Mereka langsung ngendap-ngendap buat keluar. Tapi gara-gara nggak ada yang jaga, Lilith jadi bosen banget tuh. Dan kalau gabut gini Lilith suka usil. Lilith tiba-tiba ngendus-ngendus Jiron gitu dan bilang kalau dia tuh bau wibu. Ya elah, dah babi bau wibu pula.
Gara-gara itu mereka gelut lagi deh. Nah, karena berisik, penjaganya pada dateng tuh. Sama Lilith langsung dimakan dong. Oh alah, ternyata si Lilith nih lapar guys. Akhirnya mereka sampai juga keluar. Tapi mereka udah ditungguin sama penjaga-penjaga lain. Mana banyak banget pula. Lilith langsung ambil posisi tuh. Dia pakai sihir hitamnya buat ngalahin mereka semua. Ike yang nonton dari kejauhan cuma geleng-geleng aja. Ya Allah, anak buahnya nih pada gak ada yang becus dah. Bisanya narik perhatian mulu. Akhirnya Ike pun turun tangan deh. Lilith yang lihat Ike muncul mau langsung ngegodain baik. Mana pakai minta cium-cium segala pula. Aduh. Ike sih udah biasa ya sama kelakuan mereka. Tapi yang bikin Ike kaget tuh, kenapa tuh iblis ngegendongnya kayak bawa mayat bejil? Jiron yang panik malah muter-muterin tuh Raja Dwarf dong. Untung Raja Dwarfnya lagi mabuk sihirnya Lilith. Setelah huru-hara gajah ini itu, akhirnya Raja Dwarfnya bangun juga dong. Raja Dwarf ini ternyata namanya Giunta. Giunta nggak pakai babi bu langsung nanyain tuh alasan kenapa dirinya diselamatin. Ya, Ike langsung aja deh kasih contoh senapan itu. Ike minta bantuan Giunta buat memproduksi massal senjata ini. Giunta sih bisa-bisa aja. Tapi kan dia nggak punya alasan buat ngebantu Ike. Ike cuman ngomong kalau dia tuh pengen Giunta ngebantu ngewujudin impiannya. Biar gampang jelasinnya, Ike ngajakin Giunta buat keluar deh. Giunta jelas kaget banget waktu ngeliat iblis dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Ya ini impiannya si Ike. Ike pengen dunia tuh jadi kayak gini. Dan Ike berharap Giunta bisa ngebantu ngewujudin mimpinya itu. Giunta bingung lah, kan dwarf musuhan sama manusia ya. Jadi kenapa sekarang dia yang harus bantuin manusia? Aduh, susah juga nih kakek dendaman. Gini deh, kalau Giunta setuju, Ike bakalan minta izin ke Raja Iblis buat ngebangun lagi kerajaan dwarfnya. Giunta jelas tertarik banget nih. Tapi dia justru makin sedih. Soalnya buat bangun kerajaan kan harus ada rakyat. Sedangkan para dwarf sekarang udah pada mencar. Giunta juga nggak tahu lokasi keluarganya di mana. Nah, sebelum Giunta lanjut ngomel-ngomel lagi, Ike ngajakin tuh si kakek ke suatu tempat. Ternyata Ike tuh mau nunjukin kalau para dwarf tuh udah berkumpul. Semuanya ada di sini dan udah mulai buat bikin senjata sesuai permintaan Ike. Sampai akhirnya mereka notice tuh kalau ada raja mereka di sini. Bahkan anaknya Giunta juga ada di sini loh. Mereka cerita kalau mereka semua tuh tiba-tiba didatengin iblis dan dibawa ke sini. Semuanya dikasih makan dan tempat tinggal juga. Ditambah Ike ngakunya kalau mereka tuh diselamatin sama Giuntanya sendiri. Giunta terharu banget lah. Sekarang dia benar-benar bisa ngebangun kerajaannya lagi. Ike nanya sekali lagi tuh ke Giunta. Apakah Giunta bersedia buat bantuin iblis? Ya kalau udah gini Giunta gak bisa nolak dong ya. Akhirnya mereka deal deh. Pas salaman Giunta kaget. Ternyata Ike punya tangan yang hangat ya. Padahal kan dia iblis, batin Giunta. YTTA ya guys ya. Ike akhirnya bisa pulang juga tuh. Seti langsung nyambut tuanya. Ike yang tahu kalau Seti suka buku, nyuruh Seti buat baca-baca sesukanya pas Ike gak ada. Tapi Seti ngomong kalau dia tuh cuma seneng liatnya doang. Soalnya dia kan gak bisa baca. Ngedengar itu Ike langsung pengen ngajarin Seti baca. Wah, Setinya langsung salting dong. Tiba-tiba Lilith datang. Mana gak ngetok dulu lagi. Untung Ike gercep pakai topengnya lagi. Kayak biasanya, Lilith langsung marah-marah tuh sama Sati. Dipikirnya Sati lagi ngegodain Ike. Dih, emangnya elo iblis penggoda? Tuh kan, dua cewek ini jadi berantem lagi. Tiba-tiba Jiron datang sambil panik lagi. Panik mulu dah lu babi. Berisik lu jelek. Teriak dua cewek yang lagi asik gelut ini. Kasian amat sih Jiron kena mulu. Di sisi lain, jenderal pasukan manusia udah dapat kabar kalau Raja Dwarf dibawa pergi sama iblis. Ya, nih jenderal juga udah bomat sih sama kakek tua itu. Pokoknya sombong banget deh nih orang. Terus dia dapat laporan kalau pasukan Ivarias tuh cuma ada 500 prajurit doang. Wah, si jenderal langsung tambah sombong dong. Ya gimana nggak sombong? Pasukan mereka kan ada 12.000 orang, bejil. Aduh, kok cayem sih? Besoknya terlihat si Jiron yang lagi try hard banget buat manjat tebing. Kirain lagi program diet. Taunya mereka lagi nyari material dong. Jiron kesel banget lah. Soalnya si Ike tuh pakai sihir terbang. Sedangkan dia harus manjat manual gini.
Ya nggak apa-apa lah Ron, siapa tahu habis ini kamu agak kurusan dikit. Hihihi. Nah, tempat material yang mereka cari ada di gua itu. Mereka tuh nyari material buat bikin senapan kemarin. Dan material itu adalah nitar alami. Sepulangnya dari sana, para dwarf langsung kerja lagi. Senapan yang udah jadi langsung di quality check sama Fiorentina. Begitu udah oke, senjata-senjata tadi langsung pada dipajang di tembok. Wah, udah jadi banyak tuh guys. Tapi satu tembok ini tuh nggak cukup. Para dwarf harus bikin lebih banyak lagi. Senapan-senapan yang udah jadi tadi langsung dipakai buat latihan sama para goblin. Dan aba-aba dari Giron, mereka mulai nembak. Dan hasilnya benar-benar persis banget kayak senjata di dunia kita dong. Armor baja aja langsung jebol kena tembak. Selagi Giron sendiri yang latih pasukannya, pasukan ogre, hewan buas, dan para gargoyle udah pada datang. Mereka semua ngumpul di ruangannya Ike. Si ogre penasaran banget Ike pakai sihir apaan. Kok dia bisa sih benerin benteng secepat itu, anjir? Ike nggak suka gatekeeper. Jadi dia jawab aja kalau pakai sistem shift yang mempekerjakan iblis sama manusia sekaligus. Jadi manusia dibayar dengan layak. Oh, ternyata selama ini mereka tuh nggak kepikiran buat mempekerjakan manusia, bejil. Jadi mereka tuh pakai sistem kerja rodi gitu. Iya iyalah, siapa yang betah kalau dipaksa-paksa mah. Terus tiba-tiba atap ruangan dijebol tuh sama si gargoyle. Bejil, seenaknya banget dah. Mana pakai protes kalau tempatnya Ike tuh sempit banget lagi. Elah, lu aja yang kegedean, kampret. Nah, sekarang udah lengkap. Fiorentina ngejelasin kalau di pertarungan ini, Seviro nyerahin semuanya ke wakilnya yaitu Ike. Dia konfirmasi dulu nih ketiga kapten ini. Apakah mereka oke kalau dipimpin sama Ike? Setelah semua jawabnya oke, baru deh mereka bisa mulai rapatnya. Nah, sekarang mereka ngebahas pasukan musuh. Jumlah mereka kan ada 12.000. Sedangkan pasukan iblis cuma 2.000 doang. Gimana tuh ngelawannya? Ada yang ide 1 lawan 6, tapi Ike nggak mau. Dan kalau mereka mau nyerang malam-malam juga nggak bisa. Soalnya udah dikonfirmasi kalau pihak musuh tuh banyak penyihirnya. Ntar sebelum nyampe yang ada mereka udah ketahuan duluan. Kalau strateginya Ike, dia mau mereka perang di dalam benteng. Ike mau ngebiarin musuh ngerasa menang dulu. Begitu mereka udah ngumpul di kota ini, pasukan iblis tinggal musnahin aja semuanya. Ya udahlah, yang lain mah setuju-setuju baik. Toh Ike juga udah terbukti jago ya kan? Di saat yang sama, pasukan aliansi manusia udah mulai gerak. Si jenderalnya udah pede banget tuh. Mukanya benar-benar bangga banget sama 12.000 pasukannya. Terus sesudah rapat tadi, Sati lagi ngeberesin atap yang dijebol. Untung Jiron mau ngebantuin tuh. Pas Ike lagi ngecek ulang strateginya, bukannya takut, Sati justru seneng karena kota tuh jadi rame banget. Apalagi semua iblis yang datang ke sini tuh berniat mau ngelindungin kota ini. Wah, bener-bener iblis baik semua. Hihihi. Daripada takut sama perang, Sati tuh juga pengen ikut bantu sebisanya. Contohnya ya buat nyiapin makanan gitu. Nah, ngomongin makanan, Sati lagi bingung nih mau masakin apaan buat para pasukan. Masakan yang kira-kira simple tapi enak. Dan bisa langsung dibikin banyak gitu. Si Ike mulai nyari buku masaknya. Karena mereka nggak kekurangan bahan makanan, jadi Sati bisa bikin apapun. Dan bisa dibilang sistem pertanian Ike kemarin tuh sukses besar. Mereka benar-benar panen banyak banget. Sampai akhirnya Ike nemu satu makanan nih, yaitu nasi goreng. Wah, Sati udah mulai nih di medan perangnya. Ini anime malah jadi anime masak-masak dong. Dan muka serius, Sati mulai masak dengan sepenuh hatinya. Dari manasin minyak, masukin telur, nasi, terus bumbu-bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Wih lah, kayaknya enak nih. Mana Sati nyentongin nasi gorengnya banyak banget lagi. Duh, jadi lapar deh. Hihihi. Baru aja Ike mau buka topeng buat makan. Si babi datang dong sambil nangis-nangis minta dibagi. Yalah, yaudah deh nih buat kamu Ron. Lilit datang juga dong. Ya udah deh, dia ikutan makan. Mereka makan lahap banget. Kasian deh, baru ini ya nyobain nasi goreng. Si Lilit sampai minta nambah tuh. Langsung deh dikasih banyak banget sama si Sati. Alasannya biar Lilit makin semangat perangnya. Padahal mah aslinya biar Lilit makin gendut tuh. Aduh, lagi makan masih aja bisa berantem gini. Si Jiron masih asik makan. Tapi dia bingung nih, kenapa kok Ike nggak makan sih? Ya, Ike nggak bisa makan lah karena ada lu, bego.
Tapi si Jironnya nggak peka dan malah minta nambah lagi. Sabar ya, Aik. Setelah huru-hara permakanan ini, semua pasukan udah pada ngumpul tuh. Tembok juga udah selesai diperbaikin. Perlengkapan senjata semua udah siap. Sisanya tinggal eksekusi aja nih. Aik kali ini tuh benar-benar serius banget. Soalnya kota yang dia bangun kayak anak sendiri ini jadi taruhannya. Orc yang bertugas mantengin arah luar udah ngeliat pasukan aliansi yang pada datang. Tanpa babi bu, dia langsung ngumumin ke semuanya. Pasukan garis depan pun langsung siap-siap. Suara trompet perang bunyi sampai ke penjuru benteng. Para penduduk udah pada was-was tuh. Sedangkan pasukan penembak langsung ambil posisi. Sekarang waktunya para dwarf istirahat dan nungguin penentuan. Pasukan-pasukan elit juga bersiap-siap. Pokoknya mereka harus makan yang banyak. Jiron lari-lari tuh buat ngabarin Aik. Nah, sekarang saatnya Aik bersinar. Aik dan pasukannya udah nungguin di atas tembok. Sekali lagi, Aik nyemangatin pasukannya. Kalau Ivarias ditaklukkan lagi sama manusia, mereka bakalan benar-benar kalah. Dan kehidupan nyaman damai tentram mereka kemarin bakalan hilang. Aik minta ke seluruh pasukan untuk mempertahankan tempat ini apapun yang terjadi. Setelah pidato itu, pasukan iblis sudah mulai panas nih. Pasukan aliansi ngeliat pasukan iblis yang jumlahnya dikit banget itu. Mereka mulai ngeremehin banget deh. Bagi si jenderal, musuhnya sekarang tuh kelihatan kecil-kecil banget. Orang di sebelahnya juga berpikir kayak gitu. Si jenderal ngerasa sia-sia udah ngumpulin prajurit terbaik dari berbagai negara. Selain 12.000 prajurit, pasukan aliansi juga nyiapin ketapel dan busur. Pasukan mereka jumlahnya gak kaleng-kaleng bejil. Manusia udah kayak semut tuh saking banyaknya. Karena itu, si jenderal benar-benar pede banget sama pasukannya. Buat dia tuh pasukan iblis bisa ditaklukin dengan easy. Terus dengan aba-aba si jenderal, pasukan aliansi pun mulai bergerak. Batu dan panah udah dilempar ke Ivarias. Ngeliat itu, Aik langsung masang sihir bariernya. Gak ada satupun batu ataupun panah yang tembus. Jenderal nyuruh buat nembakin sekali lagi. Ya, mereka sih nurut aja. Dan Aik juga masang lagi bariernya. Semua pasukan iblis senang banget tuh punya pemimpin sekuat Aik. Gini-gini Aik juga merhatiin strategi musuh loh. Aik ngerasa kalau ini tuh cuma strategi biasa. Ya udah sesuai lah sama perkiraannya Aik. Sedangkan di sisi pasukan aliansi, mereka juga mikir sama kayak Aik. Jenderal nyuruh nembakin mereka sekali lagi. Si Aik jelas masih pasang bariernya. Lilith sampai bosen tuh karena gini terus. Tapi tiba-tiba, barier Aik mulai meleleh. Ternyata penyihir manusia mulai beraksi buat ngilangin barier Aik. Gara-gara itu, banyak batu dan panah yang kenain para iblis. Ngeliat pasukan iblis pada kena, si jenderal langsung nyuruh pasukan baris pertama buat maju. Aik mikir ini pasti gak bisa kelar dengan cepet nih. Nah, Jiron dan pasukan penembak juga udah siap tuh. Tapi sama Aik disuruh tunggu dulu. Ini belum waktunya mereka buat debut. Aik mau para ogre aja yang ngurusin dulu. Tuh kan, prajurit manusia pada takut ngeliat ogre yang gede banget. Apalagi mereka dilemparin batu segede gaban. Langsung pada cosplay jadi ayam geprek tuh. Dilanjut pasukan pemanah iblis juga mulai gerak. Banyak pasukan pertama manusia yang rata. Pasukan pemanah manusia juga langsung ngebales. Sampai bikin Jiron lari-lari kayak boti. Aik nyoba buat masang bariernya lagi. Tapi udah banyak manusia yang mau manjat tembok. Walaupun udah dilempar-lemparin batu ma ogre, tapi mereka tetap pantang mundur banget. Ngeliat ini gak habis-habis, si jenderal nyuruh pasukan ketapel buat nembak lagi. Lah, banyak pasukannya yang udah di depan, Jir. Kalau ditembak berarti dia matiin pasukannya sendiri dong. Tapi si jenderal bodo amat cuy. Dia tetap maksa buat nembak ke arah depan. Jadi dengan terpaksa pasukan ketapelnya nembak lagi. Aik nyoba masang barier tuh. Tapi dihilangin lagi sama penyihir lawan. Jadi banyak batu dan panah yang kena pasukan iblis sekaligus pasukan manusia. Semuanya pada tepar bebarengan tuh. Ngeliat itu jelas Aik kaget banget lah. Bisa-bisanya kelakuan mereka tuh ngelebih-lebihin jahatnya para iblis bejil. Dibanding kesel, sekarang Aik tuh benar-benar marah. Sedangkan jenderalnya tuh malah senyum-senyum, Jir. Ih, nih orang kelakuannya ngelebihin setan dah. Dasar psikopat. Dan komandonya, pasukan kedua maju. Mereka masuk lewat bolongan besar di tembok benteng. Pasukan orc dan goblin langsung OTW tuh buat nahan mereka. Dan terjadilah adu pedang di sana. Jenderal bangga banget tuh sama prestasinya barusan. Sedangkan Aik benar-benar marah banget. Kok bisa-bisanya yang pasukan manusia tuh malah ngebunuh sesamanya? Aik gak bisa tinggal diem lagi nih.
Satty yang lagi ngurusin pasukan yang terluka jadi khawatir sama tuanya. Nah, sekarang perang mereka baru benar-benar dimulai. Terus akhirnya pasukan manusia udah pada OTW tuh nerobos tembok yang jebol. Tapi tentu aja gak semudah itulah ya. Pasukan iblis tuh try hard banget buat mertahanin tempat ini. Sedangkan si jenderal manusia kampret malah asik-asikan ngopingjir. Dia tuh bete banget gara-gara perangnya kelamaan. Kayaknya udah keburu lapar deh si jenderal. Dia nyuruh panglimanya buat nyerang lagi. Akhirnya pasukan manusia ngirim wave ketiganya. Ike cuma ngeliat itu dari tempatnya. Tapi ini semua masih sesuai rencananya kok. Jadi ya aman banget. Walaupun pasukan iblis sudah banyak yang terluka, tapi pasukan medis sudah ngurusin mereka. Terutama si Satty. Satty ini berani banget cuy. Padahal di dekatnya banyak peluru-peluru ketapel jatuh loh. Di lubang tembok, Lilith ngejaga sendirian tuh. Tapi dia ngomel-ngomel terus, soalnya pasukan musuh tuh banyak banget. Anehnya kok dia tuh gak pakai jurus sukubus pemikatnya ya? Malah pakai pedang dong. Nah, di belakang Lilith ada Jiron sama pasukan penembaknya. Tapi dia bingung tuh gimana cara nembaknya. Soalnya kan pada nyampur tuh iblis sama manusia. Ntar takutnya kena temen sendiri dong. Ternyata sekarang tuh giliran pasukannya Beyo, si monster serigala. Dan cepat mereka langsung ngebabat abis pasukan manusia. Nih serigala emang gak kaleng-kaleng, Jir. Ngamuknya penuh perasaan banget. Akhirnya Jiron kebagian nembak-nembak musuh dari atas benteng. Tuh pasukan manusia langsung berjatuhan dong. Anjay, perisai sama armor besi pada tembus tuh kena pelurunya pasukan Jiron. Wah, ini sih namanya pembantaian, Jir. Mau gak mau, pasukan manusia langsung lari mundur. Dan Beyo udah hampir tuh ngebunuh kapten mereka. Tapi belum sempet diapa-apain, tiba-tiba Beyo ngedengar sinyal trompet untuk mundur. Beyo dan Patu langsung lepasin tuh kapten dan gerak mundur. Wah, Beyo walaupun sangar, tapi dia nurut banget ya sama rencananya Ike. Nah, ternyata semua ini tuh udah dirapatin pas meeting kemarin. Jadi Ike tuh maunya perang ini tuh berakhir dengan cepat, biar nggak banyak korban dan minimalisir kerugian. Tapi iblis-iblis blow on ini pada bingung nih gimana caranya, Jir. Akhirnya Ike ngejelasin satu-satu nih. Ike nanya ke Beyo, berapa lama dia sama pasukannya bisa ngamuk dengan full power? Kalau kata Beyo sih setengah jam juga bisa. Oke deh, kalau gitu Ike ngasih dia 10 menit buat ngamuk. Habis itu mundur dan gantian sama pasukan lainnya. Nah, habis pasukan Beyo, giliran pasukan Gamos si orc raksasa. Karena tenaga Gamos masih fresh, dia jadi bisa ngalahin pasukan manusia dengan mudah. Tentu aja ini bikin mental pasukan manusia drop banget ya. Mereka pada kabur tuh. Takut banget kalau ikutan meninggoy kayak yang lainnya. Jadi Ike tuh bikin sistem shift di perang ini. Ya mirip-mirip lah kayak sistem buat ngebangun benteng kemarin. Ntar pasukan yang mundur bisa bertahan di kota sambil ngedefense dulu. Kalau di kota kan musuhnya nggak banyak, jadi mereka tuh bisa charging stamina dulu. Dan gini pasukan iblis tuh bakalan fresh terus tenaganya. Sedangkan manusia yang dari tadi nyerang bakalan gampang buat dihancurin. Akhirnya giliran Gamos udah mau abis nih. Mereka nunggu-nunggu rencana X selanjutnya tuh apa. Terus tiba-tiba Fiorentina yang lagi mantau keadaan malah diserang sama manusia. Untung ada Jiron si babi siaga. Nah, sebenarnya rencana Ike tuh ada kelemahannya juga. Walaupun sif-sifan, tapi kan pasukan manusianya tuh banyak banget ya. Tetap aja kewalahan kalau harus ngelawan gitu. Mau sampai kapan Jir perangnya? Terus tiba-tiba pasukan manusia nyiapin ketapelnya lagi. Kayaknya si jenderal udah enak banget dan pengen nyelesain ini perang cepet-cepet. Nah, pas mereka udah siap-siap menembak, tiba-tiba ketapel-ketapelnya tuh pada kena hujan batu dong. Walah, ini ulahnya si Chimera terbang ke sana ternyata. Ike nugasin Kushana dan pasukannya buat ngebantai pasukan jarak jauh musuh. Wah, langsung kocar-kacir dah tuh mereka. Selain itu, Ike juga ternyata udah nugasin mata-mata buat nyari tahu kelemahan musuh. Dari mata-mata itu, Ike jadi tahu kalau jenderal musuh tuh anak bangsawan yang pengecut. Dia bakalan ninggalin pasukannya kalau tahu nyawanya terancam. Jadi Ike tahu nih harus ngapain. Kunci buat nyelesain perang ini ya harus nangkep tuh jenderal. Kalau berhasil udah pasti perangnya kelar. Nah, tugas beratnya adalah mancing tuh jenderal buat bergerak. Makanya Ike butuh para komandan iblisnya tuh buat nurut sama strateginya. Soalnya kalau seenaknya sendiri, semua rencananya tuh bakalan berantakan. Nah, komandan-komandan iblis tuh setuju tuh buat nurut sama strateginya Ike. Ya walaupun mereka tuh punya ego masing-masing sih. Tapi mereka pada sepakat buat patuh sama pemimpin.
Anjay, berwibawa kali Aikun. Nah, ternyata gak cuma Komandan Iblis yang disuruh-suruh sama Aik. Sephiroth juga. Padahal nih ya, Sephiroth tuh hitungannya kan atasannya Aik. Tapi dia nurut-nurut juga tuh disuruh-suruh sama Aik. Sephiroth dapat tugas khusus buat nahan pasukan cadangannya manusia di hutan. Nah, pasukan cadangan ini tuh kuat banget. Mereka yang kemarin ngeratain pasukan elit iblis. Mana kaptennya tuh ganteng banget lagi. Sephiroth langsung ngiler deh pengen icip-icip. Ya elah tante, tahan dikit napa? Di pertempuran, pasukan manusia yang berhasil masuk kota pada dibantai-bantai sama tim penembak. Mereka terus sadar tuh. Lah kok jumlah kita menipis, Jir? Bukannya tadi banyak banget ya? Masa pada rata? Hal ini langsung dilaporin ke tuh jenderal. Wah, si jenderal kesel banget lah. Panglimanya udah nyuruh tuh jenderal buat mundur aja. Tapi karena udah nanggung sama gengsi, si jenderal malah mikir buat nyerang maju pakai seluruh pasukan. Dia nggak mau mundur dari misi ginian doang. Masa naklukin kota kecil doang aja nggak bisa? Mau ditaruh di mana cuy mukanya? Pasukan manusia langsung semangat lagi tuh. Tapi ternyata ini nih yang ditunggu-tunggu sama Aik dari tadi. Pas pasukan manusia lagi OTW ke benteng, tiba-tiba tanah di bawah mereka tuh kebelah jadi dua. Iya jelas lah pasukan manusia pada nyemplung ke sana. Formasi mereka juga langsung ancur-ancuran. Mana tim penyihir manusia juga udah ditangkap sama Aik lagi. Gak ada yang bisa bantuin lagi kan? Hihihi. Nah si jenderal kejebak juga tuh. Akhirnya disamperin lah sama Aik. Aik ngomong kalau banyak iblis yang jadi korban gara-gara perang ini. Dan dia tuh minta si jenderal buat tanggung jawab. Walaupun gitu, si Aik masih ngasih si jenderal kesempatan. Kalau dia nyerah dan kabur dari sini, maka nyawanya tuh bakalan diampunin sama Aik. Ya elah, kok dibiarin hidup si Aik? Habisin aja napa? Hihihi. Tiba-tiba Gyunta si dwarf muncul dan ngekapak perut tuh jenderal dong. Gyunta tuh udah gedek banget sih sama nih orang. Gara-gara dia, kaum dwarf hidupnya jadi susah. Nah, gara-gara si Gyunta tuh jenderal langsung sekarat lah. Akhirnya dia pun mutusin buat nyerah dan nyuruh semua pasukannya untuk mundur. Pada kabur deh tuh mereka. Tapi Gyunta ngomong ke Aik kalau suatu saat nanti Aik tuh bakalan nyesel karena udah ngelupasin tuh jenderal. Tapi Aiknya tetap cuek ya. Dia percaya kalau keputusannya kali ini tuh tepat. Lagian kalau besok diserang lagi ya tinggal dihadepin lah. Pasti pasukan Aik besok juga bakalan lebih kuat lagi ya kan? Hihihi. Nah, karena perang udah selesai dan pasukan iblis menang gede, Aik langsung disanjung-sanjung tuh sama bawahannya. Ya terutama sama si Babi dan Lilith. Tapi Sati juga gak mau kalah dong. Mereka rebutan buat meluk-meluk si Aik. Yang sabar ya Aik. Sedangkan komandan-komandan iblis juga langsung respect banget tuh sama Aik. Akhirnya mereka tahu kenapa Sephiroth ngepilih Aik jadi wakilnya. Di saat yang sama, Sephiroth udah ngadepin pasukan cadangan manusia tadi. Tapi mereka tuh malah lihat-lihatan doang kayak film India bejil. Ini mau ciuman apa gimana sih? Terus tiba-tiba kedengar tuh perintah buat mundur dari pasukan manusia. Ya udahlah, si kapten mutusin buat mundur juga. Oke deh, lanjut besok ya ganteng. Batin si Sephiroth. Sephiroth lega tuh, soalnya Aik udah berhasil ngelewatin tugas beratnya. Keputusannya buat nyerahin misi ini ke Aik tuh udah tepat dan gak salah. Terus kayaknya Raja Iblis punya rencana lain lagi nih buat Aik. Aduh, disuruh apa lagi nih dia? Penasaran anjir. Setelah perang kemarin, Aik dapat pujian nih dari Sephiroth. Soalnya hasil perangnya tuh benar-benar memuaskan banget. Nah, untuk misi selanjutnya, Sephiroth nyuruh Aik buat ke Zenobia. Dia nyuruh Aik ngumpulin perbekalan perang. Soalnya pasukan aliansi yang kalah dari iblis kemarin tuh pasti bakal nyusun kerjasama sama Zenobia kan. Walau pertanian Ivarias melimpah banget, tapi masih kurang buat ngasih makan satu pasukan. Jadi mereka harus cepet-cepetan nih. Takutnya diserobot sama pasukan aliansi kerajaan. Aduh, Sephiroth nih kebiasaan banget deh. Tugas yang susah-susah selalu dilempar ke Aik. Pemimpin macam apa ini? Padahal Aik udah alasan mau benerin Ivarias dulu yang hancur-hancuran. Tapi tetap aja Sephiroth-nya ngeyel. Malahan dia yang mau ngebenerin Ivarias. Aduh, semoga gak makin hancur deh ya. Akhirnya kabar Aik mau ke Zenobia tuh udah nyebar kemana-mana. Jiron sama Lilith ketar-ketir nih gara-gara mau ditinggal sama Aik. Jadi mereka cari-cari alasan deh biar bisa ikut sama Aik. Tapi kalau kalian ikut Aik,
Nanti yang jagain Ivarias dari Sephiroth siapa? Lagian Ike udah bikin list tugas-tugas buat kalian kerjain loh. Lilith yang kebagian ngatur keamanan gak terima. Alasannya Lilith tuh takut gak bisa kontrol emosi dan bakalan kasar ke orang-orang. Mana Jiron juga sama aja lagi. Jiron bilang dia gak bisa ini itu kayak Ike. Aduh, punya anak buah kok manja semua toh ya. Dasar gak berguna. Mendaki gunung, lewati lembah. Akhirnya Ike pergi bareng Sati deh. Semoga aja tuh dua kunyuk gak ada yang nyadar kalau Ike ngajak Sati. Biar gak ngamuk mereka. Nah, di rumah Lilith sama Jiron kalang kabut tuh buat nyariin Sati. Ike langsung merinding tuh. Bener aja kan, mereka berdua ngamuk-ngamuk gak terima. Gara-garanya Ike cuma ngajak Sati doang. Terus Sati penasaran Zenobia tuh kayak gimana. Ike ngejawab kalau Zenobia tuh bukan negara, tapi kota perdagangan yang ada di selatan. Zenobia juga salah satu anggota Federasi Perdagangan. Ini adalah kota berkembang yang ngandelin perdagangan buat bertahan. Tanah dan iklim mereka juga memadai banget buat bertani. Bener-bener kota yang punya segalanya deh. Mereka punya semua yang dibutuhin sama pasukan iblis. Walau pasti agak susah ya buat bangun kerjasama sama mereka. Soalnya kerajaan iblis tuh gak pernah bikin perjanjian-perjanjian kayak gitu sama manusia. Termasuk untuk perdagangan. Ya, semoga aja Ike berhasil deh. Pas mereka hampir sampai, ada yang teriak dari dalam hutan dong. Taunya ada kereta kuda yang lagi dibegal sama bajak laut. Tuh bajak laut langsung ngelibas para penjaga. Dan pas keretanya dibuka, ada perempuan cantik yang mirip Sati. Tapi tiba-tiba para bajak laut tuh udah pada ngegantung semua tuh. Ternyata Ike muncul buat nyelamatin Tuan Putri tadi. Tuh kan, Ike juga ngomong nih cewek mirip sama Sati. Apa jangan-jangan saudara kembarnya ya? Si cewek langsung blushing duluan tuh waktu ngeliat Ike. Wah, ini mah naksir. Bajak laut yang masih bebas pada mau nangkep si Ike. Tapi Ike lebih cepat dari mereka. Nggak pakai lama, mereka udah ikut gelantungan deh kayak teman-temannya yang lain. Mampus lo jadi monyet kan? Bodyguard si Tuan Putri sampai nggak percaya sama yang dia lihat. Bisa-bisanya ada orang yang bisa ngalahin bajak laut Akahige segampang ini, katanya. Para penjaga yang terluka juga dibantuin tuh sama Ike. Semua luka mereka di-heal tanpa ada bekas. Tuan Putri makin kesemsem lah ngeliat Ike. Ike juga dapat 2M, alias makasih mas dari para bodyguard. Si Tuan Putri akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya tuh Yuria Octave, putri pemimpinnya Zenobia. Waduh, hoki juga nih Ike langsung ketemu sama anaknya. Tapi di hutan ada bajak laut yang ngintipin mereka. Waduh, kayaknya ini sih mata-mata ya. Akhirnya Ike sama Sati gabung tuh di keretanya Yuria buat OTW Zenobia. Yuria nggak henti-hentinya ngucapin makasih karena Ike udah nyelamatin nyawanya. Yuria juga masih penasaran tuh sama Ike, karena sihirnya tuh hebat banget. Nah, karena takut kebongkar, Ike memperkenalkan dirinya sebagai Raik, penyihir dari Itmus. Ike juga ngenalin Sati ke Yuria. Nah, si Sati ini langsung seneng banget bisa ngerasain naik kereta kuda. Ya, soalnya selain dia cuma pelayan, Sati juga seringnya di rumah doang sih. Tapi ternyata Yuria juga seringnya di rumah mulu kok. Ini ngepasin aja dia habis dari kota sebelah. Yuria tuh habis nolak lamaran bangsawan. Dan Yuria bersyukur udah nolak lamaran tadi. Soalnya dia kesemsem sama laki-laki di depannya ini. Hihihi. Akhirnya mereka pun sampai di kota perdagangan Zenobia. Ike dan Sati langsung dianterin sama Yuria tuh buat ketemu mamanya. Jir, pemimpin Zenobia mami-mami cantik gini cuy. Mamah-mamah ini namanya Eltoria Octave, ketua Federasi Perdagangan. Eltoria ini wanita yang hebat. Soalnya dia bisa dapat tuh jabatan murni dari kemampuannya aja loh. Ike juga hoki nih karena udah ketemuan dulu sama anaknya. Jadi bisa ketemu Eltorianya langsung. Eltoria juga peka banget sama maksud kedatangan Ike. Sebelum ngobrol, dia nyuruh anaknya dulu buat keluar. Eltoria langsung to the point. Mau apa utusan Raja Iblis kesini? Tanyanya. Jir udah tahu dong kalau Ike tuh dari pasukan Raja Iblis. Ternyata Eltoria tuh hafal. Gak ada penyihir bernama Raik dari Itmus. Dia juga gak nyangka kalau ada manusia di pasukan iblis. Ike akhirnya ngasih tahu identitas aslinya, yaitu Ike pemimpin Ivarias. Ike juga cerita asal-usulnya yang seorang yatim piatu. Dan dia diasuh sama Romberg si Raja Abadi. Gara-gara itu, Ike sekarang jadi bagian dari pasukan iblis.
Ike juga to the point tuh. Dia langsung bilang kalau pasukan Raja Iblis mau bikin perjanjian perdagangan sama Zenobia. Eltoria bingung lah. Kan Iblis mau musnahin manusia. Kok tiba-tiba mau bikin perjanjian? Kan sus ya? Nah, di sini Ike ngejelasin deh kalau sekarang visi misi Raja Iblis tuh udah beda. Sekarang tujuan mereka adalah bikin lingkungan di mana iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Eltoria sadar kalau pamor Raja Iblis yang sekarang tuh emang udah berubah. Tapi ya tetap aja manusia tuh trust issue sama mereka. Apalagi Ike gak punya jaminan kalau iblis gak akan nyerang mereka suatu hari nanti. Zenobia yang sekarang ini tuh lagi ada masalah, yaitu si bajak laut Akahige tadi. Mereka sering ngerampok Zenobia. Sekalinya kerampokan, total kerugiannya tuh bisa senilai anggaran 1 tahun kota, anjir. Nah, Ike tuh mau ngebasmi mereka demi Zenobia. Tapi Eltoria masih ragu-ragu tuh. Sampai akhirnya Eltoria ngeluarin 2 syarat. Kalau emang iblis mau bikin perjanjian sama Federasi Perdagangan, Ike harus nepatin janjinya buat musnahin Akahige. Dan yang kedua, Ike harus mau nikahin Yuria. Lah anjir, nih emak-emak main nikahin aja. Gak nanya-nanya dulu kayak ke anaknya mau apa enggak. Tapi Eltoria udah yakin banget tuh. Soalnya dia ngeliat prospek masa depan yang cerah dari Ike. Anjay, mantu idaman mertua nih guys. Siapa tahu ya kan, Ike bisa jadi Raja Iblis selanjutnya. Ya, kalau syarat pertama sih Ike pasti penuhin. Tapi yang kedua nih berat juga ya. Tiba-tiba di pelabuhan, kapal Akahige udah berlabuh aja tuh. Para anggotanya langsung rampok sana-sini. Semua yang laki-laki dibunuhin dan yang perempuan pada dibawa. Dari kapal Akahige juga ada meriam sihir. Mana meriam yang rusak rumah-rumah warga pula. Pantes aja kerugiannya sebesar itu. Karosa pemimpin Akahige akhirnya muncul. Dia langsung merintahin untuk bunuh semua orang yang ngelawan. Situasinya udah mendesak banget tuh. Ike benar-benar harus milih keputusannya. Mau nerima atau enggak tuh syarat-syarat dari Eltoria tadi. Pas Ike samperin ke pelabuhan, ternyata dia udah telat nih. Akahige udah pergi dan ninggalin semua kerusakan yang mereka buat. Terus ada orang yang lagi ketimpa batu. Langsung ditolongin tuh sama Ike. Orang itu langsung ngejelasin sikonnya. Kayaknya Akahige tuh ngincer muatan kapal yang lagi berlayar hari ini. Dan untuk jumlah musuh sendiri itu cuma ada 1 kapal. Walaupun cuma dikit tapi jangan dianggap remeh. Karosa itu terkenal sebagai penyihir yang hebat. Makanya sampai sekarang gak ada tuh yang bisa ngalahin Akahige. Ike pun langsung minta semuanya buat berkumpul. Mereka ngatur strategi buat bikin jebakan untuk Akahige. Pas pasukan lagi pada siap-siap, Sati kebingungan sendiri dari tadi. Soalnya dia tuh gak bisa bantu apa-apa kalau masalah beginian. Jadi dia izin pengen ke dapur buat bantu-bantu masak aja. Terus pas Sati ke dapur, pelayan-pelayan sana pada gak enak kalau biarin Sati bantuin urusan dapur. Dia kan tamu ya di sana. Ya kalau begini Sati makin kebingungan deh. Sementara itu, Ike tiba-tiba didatengin sama Yuria. Mau ngobrol tuh katanya. Ternyata Yuria mau ngebahas soal syarat pernikahan yang dikasih sama Eltoria. Ike pun langsung bilang kalau Yuria bisa batalin kapan aja. Ike juga aslinya gak mau nikah dulu sih. Tapi ternyata Yuria tuh malah semangat banget mau nikah sama Ike, jir. Yuria juga ngaku kalau dia tuh udah jatuh cinta pada pandangan pertama gitu sama Ike. Jir, belum ada sehari kenalan, udah langsung mau nikah aja lah. Sati yang ngintip dari balik pintu jadi sedih tuh ngedengarnya. Apalah aku kalau dibanding putri bangsawan yang cantik dan kaya itu, pikir Sati. Ike nyadar tuh kalau ada Sati. Tapi pas dia cari keluar, ternyata Satinya tuh udah gak ada. Sati sadar kalau dia tuh cuma pelayan. Jadi yang bisa Sati lakuin sekarang ya cuma bantu Ike buat bikin makanan enak. Jadilah Sati keliling kota buat cari bahan makanan. Tapi tanpa Sati sadari, dia tuh udah diincar sama mata-mata Akahige tadi. Begitu masuk gang kecil, tuh orang langsung nyerang bodyguard Sati dan nangkep Sati. Sati yang gak sadar ternyata udah dibawa sama tuh mata-mata. Tapi untungnya sih Sati belum diapa-apain ya. Soalnya pas ada yang mau make dia, di mata-mata jagain Sati. Minggir kalian, itu Princess Zenobia hadiah buat Karosa, kata si mata-mata itu. Walah, ternyata Sati tuh jadi korban salah sasaran cuy. Dikiranya Sati itu Yuria. Terus pas ada kesempatan, Sati langsung nyoba untuk kabur sambil manggil Ike. Tapi ternyata Sati itu udah di tengah-tengah laut, jir. Aduh, gimana nih? Pas Sati lagi mikirin nasibnya, malah ketemu sama Karosa dong. Si mata-mata tadi dengan bangganya ngasih putri ketua Zenobia sebagai hadiah buat Karosa. Tapi Karosa tahu kalau Sati sama Yuria nih beda orang.
Tapi Kak Rosa nggak nolak juga sih. Kak Rosa emang lagi kepengen punya maid. Mana Sati juga seleranya banget lagi. Aduh, dasar hidung belang. Aik sadar kalau Sati menghilang. Pas tanya-tanya sama prajurit, mereka ngomong kalau ada kemungkinan Sati diculik sama Akahige. Tapi ya kalau udah di laut, Akahige tuh susah banget buat ditemuinya. Tapi Aik nggak nyerah. Dia mau nyari Sati dan langsung minjem kapal sama Eltoria. Nggak pakai lama, Aik langsung berangkat pakai kapal yang nggak kalah gede sama punyanya Akahige. Anjay, jadi Kapten Jack Sparrow nih Aik. Terus Aik jadi keinget sama kenangannya bareng Sati. Gimana pun juga, cuma Sati teman manusianya di pasukan iblis. Jadi kalau Sati diculik gini, ya jelas Aik nggak bisa tinggal diem lah. Di kapal Akahige, Sati udah dikasih baju baru tuh sama Kak Rosa. Anjay, fetishnya maid seksi dong, jir. Sati jelas nggak nyaman lah pakai baju kayak gini. Apalagi dipasangin rantai ya kan? Tapi Sati tuh nggak boleh protes. Menurut Kak Rosa, maid tuh ya ikutin aja kemauan majikannya. Ngelayanin dan menyenangkan majikan tuh udah jadi tugas wajibnya maid. Wele, jauh banget sama Aik. Aik dulu bilang tugas Sati sebagai pelayan ya cuma nyapu, masak, dan lain-lain. Gak ada tuh yang kayak gini-gini. Justru Aik malah berjanji bakalan ngelindungin Sati. Sati jadi makin kangen tuh sama Aik. Sati terus nyoba buat minta ngerjain pekerjaan maid biasa dulu aja, kayak masakin Kak Rosa sesuatu gitu. Soalnya Sati takut kalau habis ini Kak Rosa mau macem-macem sama dia. Untungnya Kak Rosa kasih izin tuh. Yo kata, Sati langsung lega deh. Pas Sati lagi nyiapin bahan masakan, ternyata tetap aja ada orang yang ngejagain dia. Sati mulai mikir nih, gimana ya caranya biar dia bisa bikin heboh nih kapal. Pas Sati ngeh kalau di sekelilingnya ada banyak sake, Sati langsung ada ide tuh. Jadilah dia minta sake yang kuat buat penjaga-penjaga itu. Alasannya sih buat jadi bumbu masakan. Dan polosnya, para penjaga itu percaya-percaya aja dan ngasih segelas gede. Pas lagi masak steak, Sati nyari timing tuh. Begitu sekiranya pas, Sati langsung ceburin tuh sake banyak-banyak. Jelas jadi api gede lah. Terus sisanya juga ditumpahin ke muka si gendut. Langsung kena api dah tuh gendut jelek. Pas penjaga lagi riwah madamin api, Sati ambil kesempatan ini buat kabur. Pas apinya udah padam, si penjaga-penjaga tulul ini baru sadar kalau Sati tuh udah kabur. Sati juga langsung lari entah kemana tuh, yang penting gak ketemu lah sama awak kapal. Pokoknya kalau ketemu, Sati langsung sembunyi deh. Dan kebetulan banget, awak kapal yang di koridor tuh lagi pada OTW dapur. Karena dengar ada suara ribut-ribut dan ngira lagi pada rebutan makanan. Begitu pintu udah rapet, Sati coba buka peti-peti di sampingnya. Dan di dalamnya tuh ada harta yang dicuri dari Zenobia dong. Sati langsung mau ngelapor ke Aik kalau hartanya tuh ada di sini. Tapi Sati lagi di tengah laut gini, bisa apa ya kan? Tiba-tiba Sati ngeliat lampu lilin. Dan dia jadi punya ide gitu. Di ruangannya, Kak Rosa lagi berfantasi sama baju maid. Kayaknya dia tuh lagi ngebayangin kalau Sati pakai tuh baju deh. Tiba-tiba ada awak yang ngabarin kalau kapal tuh lagi kebakaran. Anjay, beneran satu kapal dong yang dibakar. Sati keren banget nih. Satinya sendiri lagi sembunyi di gentong deket situ. Sati bener-bener berharap kalau Aik nangkep sinyal yang dibikin sama Sati. Udah seheboh ini masa iya nggak kelihatan sih? Penjaga yang dikerjain sama Sati juga lagi nyariin Sati kemana-mana tuh. Nah, pas suara mereka udah hilang, Sati coba intip. Ternyata Sati udah ditungguin dong. Anjir, Sati langsung kabur tuh. Tapi tiba-tiba kakinya dipasangin sihir sama Kak Rosa biar nggak bisa berdiri. Kak Rosa bilang kalau dia tuh nggak bakal ngebunuh Sati. Tapi maid yang nakal tuh ya jelas harus dihukum. Kirain hukuman apaan? Taunya kaki Sati mau dipotong, jir. Nah, pas kapaknya mau kena Sati, tiba-tiba orangnya malah terbang dong. Terus terjun bebas gitu. Wih, suara jatuhnya renyah sekali, bos. Akhirnya sang MC kita datang dong. Dan kerennya dia muncul dari balik api-api itu. Pasti Aik lagi mikir, anjay keren banget gue. Hehehe. Sati langsung lari tuh ke pelukan tuanya. Kak Rosa juga nyuruh awaknya buat ngebunuh Aik. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Aik pakai sihir petirnya dan bikin mereka semua pada kesambar. Yang mau nyerang juga dihalang pakai barier. Aik lanjut pakai sihir badai. Aik masih baik nih. Awak kapal nggak ada yang meninggoy. Cuma pada dijatuhin ke laut. Tapi bajak laut kok pada nggak bisa renang sih?
Jangan-jangan mereka pemakan buah iblis. Begitu udah kelar, Aik langsung nanyain keadaan Sati. Bener-bener perhatian banget deh. Sati juga terharu banget tuh. Tapi Sati juga jadi gak enak. Soalnya kan dia cuma pelayan dan bisa dibuang kapan aja sama Aik. Dan suara super lembut, Aik ngejelasin kalau majikan yang baik tuh gak bakalan ninggalin pelayannya. Aik ngomong kalau dia tuh tadi ngeliat sinyal yang dibikin sama Sati. Aik tahu banget kalau Sati tuh benar-benar percaya ke majikannya. Makanya Aik juga gak bakalan ngehianatin kepercayaan itu. Anjay, jadi terhura nih. Kak Rosa langsung nantangin Aik lagi. Dia nyerang mereka pakai sihir meriam air. Jir, gede banget ledakannya. Untung Aik refleks masang barrier. Tapi Kak Rosa masih belum nyerah tuh. Dia lanjut pakai meriam air yang lebih gede lagi daripada yang tadi. Aik langsung bawa Sati buat kabur. Tapi sihir Kak Rosa cepet banget, Jir. Aik terpaksa harus nahan sihirnya di tengah jalan. Dan di timing yang tepat, Aik nyelinap kabur ke dalam kapal. Kak Rosa malah kesenangan. Karena ini kan kapalnya dia, cuy. Dia tahu banget seluk-beluk nih kapal. Kak Rosa langsung ngebikin meriam air yang lebih besar lagi. Jir, sampai nembus dong. Gak sayang apa sama kapal sendiri? Kak Rosa udah lega tuh karena Aik sama Sati udah ngilang. Tapi tiba-tiba muncul pusaran air yang gede banget. Aik sama Sati juga muncul dari sana. Dan santainya Aik bilang kalau dia tuh mau balas dendam ke Kak Rosa. Dan ngebikin Kak Rosa gak bisa jadi bajak laut lagi. Pakai sihirnya itu, Aik bikin pusaran air tepat di bawahnya. Dan ngeluarin sihir yang luar biasa gede. Sampai kelihatan dari kapalnya Aik, Jir. Terus tiba-tiba Kak Rosa jatuh tuh tepat di kapalnya Aik. Dan santainya Aik langsung ajak pulang. Pas banget mereka pulang sambil ditemenin sunrise. Awak kapal Kak Rosa juga udah ditangkap semua. Aik pun muji kerja kerasnya Sati. Karena berkat Sati, mereka bisa nangkep Akahige dan ngebalikin harta-hartanya Zenobia. Eldoria juga muji Aik yang bisa bawa Akahige hidup-hidup. Dan sesuai kesepakatan, Eldoria mau nandatanganin perjanjian dagang sama pasukan iblis. Tapi Eldoria minta perjanjian ini dirahasiain. Soalnya kalau aliansi raja tahu mereka kerja sama pasukan iblis kan bisa berabe ya. Aik sih oke-oke aja. Di sisi lain, ternyata Ivarius diserang habis-habisan sama aliansi raja. Kota udah gak berbentuk lagi. Para pasukan juga udah pada kecapean. Bahkan Seviro juga luka parah. Pasukan aliansi raja tuh benar-benar ngepung mereka dari kemarin. Mana persediaan makanan mereka cuma cukup untuk 3 hari lagi, anjir. Usaha Aik buat Ivarius selama ini tuh benar-benar sia-sia. Begitu kelar di Hill, Seviro mau lanjut ke medan perang. Walau bahaya, tapi Seviro milih mati berjuang daripada jadi pimpinan yang gak becus. Sedangkan di Zenobia, Aik sama Sati tuh malah lagi party. Mana bajunya slay banget lagi. Tiba-tiba Yuria datang dan langsung main peluk si Aik dong. Jir, tahan dulu deh, diliatin orang-orang loh. Begitu Yuria ngeh, dia langsung bersikap normal lagi dan nyuruh mereka buat masuk. Pas Aik dan yang lainnya masuk, walah langsung digosipin satu aula nggak tuh. Pakai bilang kalau Aik tuh cowok hoki gara-gara berhasil ngerebut hatinya Yuria pula. Yuria langsung ngomong ke Aik kalau omongan-omongan mereka tuh nggak usah dipikirin. Soalnya Yuria ikhlas lahir batin hidup sama Aik. Lah kok gini? Begitu ketemu Eltoria, dia muji anaknya dulu. Apalagi tentang pilihan cowok Yuria yang bagus itu. Dan Eltoria juga nyerahin putrinya ke Aik. Aik ngangong doang dong. Gak ngerti apa maksudnya. Eltoria ngejelasin deh. Karena udah sepakat buat perjanjian perdagangan, Aik harus menuhin syaratnya yang satu lagi itu. Dan kalau Aik nolak, perjanjiannya juga bakalan dibatalin. Pas Aik belum sempat ngomong apa-apa, MC acara udah ngumumin kalau acara pertunangan Yuria dan Raik tuh bakalan segera diadakan. Walah, buru-buru amat bang. Tiba-tiba ada cahaya yang jatuh tepat di tempat Aik berdiri dong. Orang-orang langsung lari-larian histeris tuh. Pas Aik masuk ke kabut itu, ternyata ada Raja Iblis dong. Raja Iblis merintahin Aik buat pulang ke Ivarius sekarang juga. Soalnya Seviro lagi dalam bahaya banget. Hei, gimana nih nasibnya Seviro? Ternyata pasukan aliansi raja lagi nyerang Seviro. Gak kayak waktu dipimpin sama Aik kemarin. Pasukan iblis banyak yang tumbang di perang ini. Nah, pasukan aliansi raja masang jebakan di kota yang lagi Seviro taklukkan. Dan ternyata mereka tuh bukan lagi perang di kota Ivarius, tapi di kota Aresta. Pasukan manusia sengaja mancing pasukan Seviro ke dalam kota. Akhirnya mereka benar-benar terkepung deh. Mana pasukan musuh tuh ada 5 ribuan pula.
Makanya Raja Iblis nyuruh Ike buat buruan balik. Dia juga udah nyiapin biar pasukan Ike tuh bisa langsung beraksi. Di Aresta, Jenderal Aiel dapat info kalau mereka tuh udah bisa naklukin Aresta. Dia langsung merintahin pasukannya untuk makin masuk ke kota. Fiorentina yang ada di garda depan berusaha buat bikin musuh mundur. Tapi pas pasukannya rata gara-gara diserang pakai panah, mau nggak mau Fiorentina harus ngelawan mereka sendirian. Pas udah bisa mojokin pasukan manusia, tiba-tiba sabitnya Fio kena sambar petir dong. Ternyata itu ulah penyihirnya manusia. Mana orangnya sombong banget lagi. Fiorentina jadi khawatir tuh sama bosnya. Nah, Seviro juga lagi mikir keras. Gimana ya caranya ngalahin musuh sebanyak ini? Ike dan Sati akhirnya sampai juga di Ivarias. Mereka pakai sihir teleportasi biar cepet. Untuk pertunaan Ike yang tadi akhirnya ditunda dulu. Giron tiba-tiba masuk buat laporan. Pasukan aliansi raja ternyata nyerang Ivarias juga kemarin. Tapi untungnya nggak begitu banyak korban. Gara-garanya tiba-tiba ada gadis kecil yang nyelamatin mereka. Oh alah, ternyata yang dimaksud Giron tuh Raja Iblis toh. Kata Giron gadis itu langsung ngabisin semua pasukan sekaligus. Ya iyalah, Raja Iblis gitu loh. Karena kondisi Ivarias sudah lebih stabil daripada Aresta, Ike bakalan langsung OTW ke Aresta ngebawa pasukan. Tapi kata Giron pasukan mereka yang siap perang tuh cuma 500-an aja. Soalnya banyak yang capek dan terluka dari pertarungan sebelumnya. Ditambah Ike juga harus ninggalin beberapa pasukan buat ngejagain Ivarias. Mana pasukan elit kayak punya Gamos, Beyo, dan Kusana juga lagi sibuk perang di tempat lain lagi. Yang bisa nolongin Seviro ya bener-bener cuma Ike doang ini mah. Tiba-tiba Giunta muncul dan pengen ngobrol sama Ike. Rupanya Giunta dan para dwarf tuh mau ikut perang sama Ike. Buat balas budi katanya. Wah, kalau gini Ike jadi nggak enak dong. Kan tugas mereka cuma bikin senjata doang tuh. Tapi menurut Giunta, dwarf tuh nggak cuma pandai besi doang isinya. Para kesatrianya juga ada nih. Dwarf punya 100-an anggota yang siap buat bantuin perang. Wah, Ike seneng banget dan makasih banget tuh sama keputusan Giunta itu. Terus tiba-tiba warga lokal Ivarias juga datang. Mereka bilang mau ikut bantuin ras iblis juga. Giron langsung marah dong. Ngapain manusia sok-sokan mau ikutan perang kayak ginian? Tapi manusia-manusia ini mohon-mohon sama Ike buat dibolehin ikut perang. Soalnya semenjak dipimpin sama Ike, hidup mereka tuh jadi enak banget. Bahkan Ivarias juga jadi tambah makmur. Terus pas perang kemarin pasukan iblis juga selalu ngelindungin warlock dari serangan aliansi raja. Gara-gara itu, warlock-warlock ini juga mau balas budi. Tuh kan, kalau pemimpinnya baik, pasti rakyatnya juga ikut jadi baik lah. Gak bakal ada tuh yang namanya fufu-fafa. Karena udah pada sepakat, jadilah Ike bagi mereka menjadi 2 grup. Satu yang ikut Ike ke Aresta, dan satunya lagi buat ngejagain Ivarias. Paginya, pasukan Ike pun berangkat ke Aresta. Perjalanan darat Ivarias ke Aresta tuh butuh 4 hari. Moga-moga Seviro masih hidup lah ya. Sedangkan Seviro lagi bakar-bakar manusia kaleng ini. Tapi itu aja gak cukup. Seviro langsung nyuruh pasukannya buat maju. Walaupun pasukannya berhasil nahan, tapi ya tetap aja Seviro cuma bisa di posisi bertahan. Mau nyerang balik tuh susah banget anjir. Mau pakai meteor ntar kena orc juga. Yaudah, Seviro pengen ngebabat yang di luar dulu biar gak menuh-menuhin kota lagi. Tapi tiba-tiba Seviro kena ledakan dong. Dalangnya ternyata si penyihir sombong yang tadi itu. Seviro langsung laring duri kegelapannya. Maksudnya ya buat ngecoh musuh dan bikin jalan kabur. Seviro harus ke tempat tinggi yang bisa ngeliat semuanya. Tapi pas sudah sampai, Seviro malah kecapean. Ya wajar sih, mereka kan udah perang berhari-hari, anjir. Seviro berusaha buat nahan semua rasa sakitnya. Dan mulai buat nge-spell sihir besar. Tapi pas sudah mau selesai, Seviro malah ketembak dong. Mana yang nembak si Jenderal Aiel-nya langsung tuh lah. Seviro udah gak bisa ngontrol dirinya lagi tuh dan langsung jatuh. Langsung dikepung deh tuh si Seviro. Kali ini dia cuma bisa pasrah aja. Paginya perang udah kelar. Untungnya Seviro masih hidup. Dia lagi ditahan di sel. Yang jaga ngomong kalau mereka tuh bisa aja ngebunuh Seviro sekarang juga. Seviro agak kesel sih ngedengarnya. Bisa-bisanya manusia biasa mau ngebunuh Jenderal Iblis segampang itu. Begitu Seviro dan Aiel tatap-tatapan, kok kayak kenal ya? Seviro jadi agak nyesel karena ngebiarin Aiel hidup waktu itu. Coba kalau waktu itu Seviro ngebunuh Aiel, pasti gak akan kayak gini deh. Aiel pun langsung mancing-mancing Seviro dan ngomongin Ike.
Sephiroth langsung marah dong karena tahu kalau dia tuh bakalan jadi pancingan. Ternyata rencana Ail adalah ngebabat habis semua pasukan iblis Brigade 7, termasuk Ike dan pasukan elitnya Sephiroth. Sephiroth kesel banget dan langsung minta dibunuh aja sekarang juga. Dia nggak sanggup nanggung malu kayak gini. Tapi Sephiroth tetap gak bakalan dibunuh sama Ail. Setidaknya sampai tujuannya itu terpenuhi. Sephiroth jadi khawatir banget sama Ike sekarang. Ike-nya sendiri masih OTW ke Aresta. Dia pusing banget mikirin strategi yang pas buat nyelamatin Sephiroth. Tiap istirahat, mereka nyempetin buat latihan. Menurut Giunta, pasukan manusia dan orc tuh udah pada mahir nih. Tapi Giunta tetap gak bisa nyembunyiin kekhawatirannya. Untuk strategi perangnya, Ike udah ngutus Jiron buat cek sikon di Aresta. Habis itu baru deh mereka rapat militer. Pas Jiron sampai di lokasi pengintaian, dia langsung kaget banget. Pas balik, mukanya Jiron langsung murung banget. Bahkan dia sampai nggak bisa berkata apa-apa di depan Ike. Ya udah, Ike langsung ngecek sendiri tuh. Dan pantas aja Jiron sampai speechless. Ternyata di dekat gerbang Aresta, pasukan manusia ngegantungin baju Sephiroth di sana. Ike langsung paham kalau pasukan iblis tuh udah terkalahkan. Sekarang tinggal strateginya Ike aja mau gerak kayak mana. Tapi Ike yakin sama satu hal, yaitu Sephiroth masih hidup. Akhirnya Ike pun curhat kalau dia tuh dari kemarin takut kalau Sephiroth udah meninggal. Tapi dia jadi lega deh setelah ngeliat ini tadi. Ike sama Giunta lanjut buat ngomongin strategi. Pas Ike tahu kalau pemimpin musuh adalah Jenderal Ael, Ike sedikit banyak tahu nih tujuan jenderal itu apaan. Yaitu ngebasmi pasukan Brigade 7. Which is bener banget. Ike yakin kalau baju Sephiroth tadi tuh cuma jebakan. Biar mereka bertindak serampangan. Tapi gimana pun juga, mereka tetap harus nyerang. Ike udah kepikiran satu strategi nih. Tapi Ike butuh bantuan dan kekuatan dari 3 orang kepercayaannya itu. Ike pun mutusin bakalan nyerang Aresta besok pagi. Saat malam tiba, pasukan Ike mulai melancarkan serangan. Kali ini Ike turun tangan buat nyerang langsung. Pasukannya Ail langsung heboh dong gara-gara serangan dadakan gitu. Ail langsung merintahin semua pasukannya buat bersiap-siap. Semua prajurit gercep ke posisi mereka masing-masing. Sedangkan yang bagian jagain tawanan masih ngangong tuh nggak tahu ada heboh-heboh apaan. Sephiroth sendiri udah nyadar kalau Ike tuh udah datang buat nyelamatin dia. Walaupun pasukan iblis cuma 500-an, tapi Ail nyuruh bawahannya buat nggak ngeremehin mereka. Ail langsung nyuruh pasukan untuk berkumpul. Pasukan Garda udah sibuk ngelemparin ketapel ke musuh. Ork-ork udah pada kena tuh. Biar nggak makin banyak yang terluka, Ike nyiptain sihir barrier buat ngelindungin pasukannya. Rencana Ike tuh mancing musuh buat keluar. Jadi pasukan ini tuh benar-benar harus bertahan apapun yang terjadi. Tapi serangan ketapelnya tuh nggak berhenti-berhenti, jir. Mana disusul panah juga lagi. Ike langsung pakai sihir apinya buat bakar semua panah itu. Tiba-tiba Ail nyuruh pasukannya buat berhenti nembak. Ike ikut bingung dong, kok serangannya berhenti sih? Ternyata Ail pengen mereka bertempur di dalam kota. Soalnya taktik lawan tuh agak sah sih menurut si Ail. Kalau pasukan bantuan iblis mau nyelamatin Sephiroth, kan mereka harus masuk kota ya. Tapi ini tuh kelihatan banget kalau mereka tuh cuma mancing-mancing doang. Dari sini pun Ail ngeh, kalau yang mimpin pasukan iblis ini pasti orang yang cerdik. Pasti Ike nih yang mimpin, pikir si Ail. Ail langsung nyuruh bawahannya buat ngecek Sephiroth. Di penjara bawah tanah, semua masih aman-aman aja tuh. Gak ada yang aneh-aneh. Tapi pas prajurit penjaganya pergi, bayangannya ketinggalan jir dan masuk ruangan. Ternyata di dalam penjaganya Sephiroth tuh udah pengen nganu-nganuin dia. Untungnya ternyata bayangan yang nyelundup tadi itu si Lilith. Langsung dimakan tuh sama Lilith sampai kering. Mamam noh. Nah di sisi lain, gak ada serangan apa-apa lagi ke pasukannya Ike. Ike jadi khawatir kalau rencana rahasianya tuh ketahuan. Giunta juga udah gak sabar tuh buat ngelanjutin rencana. Tapi Ike masih nungguin sesuatu. Ike terus coba buat nyerang pakai sihir anginnya lagi. Dan bener aja musuh jadi kepancing tuh. Selama diem-dieman tadi ternyata pasukan Ail lagi pada siap-siap. Mana banyak banget jir. Ail langsung merintahin buat nembakin panah dan ketapel lagi. Pasukan Ike bertahan lagi deh. Sementara itu, prajurit yang ngejagain tawanan mulai gak sabar. Mereka pengen ngebunuh tawanan-tawanan ini. Tiba-tiba ada hujan ping-ping gitu dong. Manusia yang kena hujan itu jadi pada pingsan deh. Fiorentina bingung dong. Oh alah, ternyata itu ulahnya Lilith toh. Wah, Vio seneng banget tuh ngeliat Sephiroth masih hidup. Tapi tiba-tiba Vio kena tembak dong.
Wah, si penyihir itu lagi ternyata. Mana sombong banget dia. Tapi tenang, ini semua juga udah diperhitungkan kok sama Ike. Dan tiba-tiba udah ada Jiron tuh di sebelah si penyihir. Jumpscare muka babi nggak tuh? Dan tiba-tiba Lilith ngasih sinyal ke Ike. Ike langsung lepas sihir tembus pandangnya. Pasukan penembak Jiron langsung muncul tuh. Wih, mantap. Penyihir sama bawahannya langsung rata tuh ditembakin sama mereka. Selagi reload peluru, Orc nggak ngasih kesempatan buat manusia nyerang balik. Sephiroth yang lihat Vio terluka parah langsung ngamuk tuh. Tanpa babi bu, dia langsung ledakin leher si penyihir tadi. Sephiroth juga pengen langsung ngeratain pasukan manusia. Tapi sama Lilith langsung dicegah. Dia mohon-mohon ke Sephiroth buat tenang dulu. Soalnya mereka tuh masih punya rencana yang udah disusun sama Ike. Dengar nama Ike, Sephiroth langsung tenang dikit tuh. Jiron juga udah ngegendong Fiorentina. Katanya Vio tuh masih bisa diselamatin kok. Mereka benar-benar mohon-mohon ke Sephiroth buat ikutan rencananya Ike. Sementara itu, Ael kaget banget waktu dengar info kalau Sephiroth udah kabur dan ada penyelundup di dalam kota. Mana ada suara-suara tembakan lagi. Barisan ketapel dan panahan juga udah berhasil diratain semua. Mantap, jangan kasih kendor Orc Tachi. Bener-bener sesuai rencananya Ike banget nih. Jiron langsung kasih sinyal kuning tuh buat Ike. Tentunya Ael ngeliat sinyal itu juga dong. Tambah pusing dah tuh dia. Dan sekarang waktunya pasukan Ike beraksi. Pasukan udara iblis ngebawa barel-barel bom ke arah kota. Lilith langsung merintahin semuanya buat buru-buru kabur. Ael masih nggak tahu tuh itu barel isinya apaan. Tapi dia udah nebak kalau itu pasti senjata baru. Dia pun langsung nyuruh pasukannya buat kabur ke gerbang barat. Pas dijatohin, wah langsung pada meledak tuh. Pasukan Ael yang di gerbang barat pun berantakan lagi. Sekarang waktunya pasukan Ike buat nyerang langsung. Mantap, jangan kasih kendor cuy. Ael dapat laporan kalau pasukan iblis tuh udah OTW ke kota. Dia pun gak pakai mikir 2 kali. Dan nyuruh pasukannya buat mundur sekarang juga. Mulai sekarang, Ike bener-bener ditandain banget nih sama Ael. Begitu matahari terbit, pasukan iblis pada bikin tenda darurat. Manusia dan orc udah pada kayak biasanya lagi. Dan pada ngumpul di situ semua. Bahkan Beyo, Gamos, dan Kusana juga ikutan. Ya, walaupun si Beyo ngambek dikit. Karena kota ini banyak manusianya sih. Pasukan-pasukan elit ini tuh pada nyesel karena absen di perang penting kemarin. Ya mau gimana lagi, kan kalian juga perang di tempat lain. Terus tiba-tiba Jiron ngebawa surat dari Ael buat Ike. Di surat itu Jenderal Ael muji kecerdikan dan kepintaran Ike dalam memimpin peperangan. Ael juga kepengen dapat kesempatan buat perang lagi sama Ike. Tapi Ike juga ngakuin kalau Jenderal Ael ini pinter banget. Rencana dan taktiknya tuh benar-benar rapi. Bahkan dia juga bisa bikin keputusan untuk mundur. Jarang-jarang loh ada pemimpin manusia yang gak egois kayak gitu. Nah, karena Ike udah kelar ngebaca suratnya, dia pun mutusin buat ngebalas surat itu. Ya sekedar formalitas aja sih. Ike balas muji-muji Ael juga. Tapi Ike sih pengennya ketemu Ael pas gak perang ya. Ngopi-ngopi bareng kayak misalnya. Nah, Sephiroth tuh benar-benar berterima kasih banget sama Ike. Karena Ike udah nyelamatin dia. Ya kali enggak. Sephiroth ini kan udah kayak mamanya Ike. Bahkan waktu bayi aja Sephiroth pernah gantiin popoknya Ike loh. Waduh, kok buka kartu sih? Ike kan jadi malu banget tuh. Tiba-tiba di luar ada rame-rame. Taunya ada naga datang dong. Dan Raja Iblis juga. Si Jiron yang gak tahu kalau dia tuh Raja Iblis langsung nyuruh dia pergi. Adik kecil, di sini bahaya. Pulang aja sana ya, kata si Tulul. Wah, dasar babi beneran deh. Ike langsung buru-buru ngusir Jiron tuh dan minta maaf ke Raja Iblis. Pas Jiron denger Raja Iblis, dia langsung kaget banget lah. Loh, bukannya Raja Iblis tuh punya 9 kepala, 6 tangan, dan kaki yang cakarnya gede-gede ya? Tanya Jiron polos. Aduh, Jiron ini gak sayang nyawa apa ya? Ike cuma bisa minta maaf doang gara-gara kelakuan si babi satu ini. Untungnya Raja Iblis moodnya lagi bagus banget hari ini. Jadi Jiron masih aman tuh, gak dijadiin sate babi. Setelah keadaan tenang, semua berlutut tuh di depannya Raja Iblis. Raja Iblis nanyain keadaannya Sephiroth. Sephiroth minta maaf karena melakukan banyak kesalahan di peperangan ini. Tapi Raja Iblis ngebela dan mengakui semua usaha mereka. Perform mereka di perang kali ini tuh benar-benar memuaskan Raja Iblis. Terutama kontribusinya Ike. Ike jelas ngerasa terhormat dong. Terus tiba-tiba Raja Iblis ngasih titah ke Ike.
Dia dilantik jadi Kapten Legion ke-8. Aik kaget banget dong. Cie, naik pangkat nih ye. Sekarang Aik gak bisa nolak lagi deh kayak dulu. Semua orang yang ngedengar itu juga seneng banget. Wah, congrats ya Aik. Setelah beberapa waktu berlalu, nama Aik jadi terkenal banget. Penyihir hebat yang juga cucu dari penyihir hebat Romberg ini berhasil memimpin berbagai ras, memerintah setiap kerajaan, dan ngebawa kedamaian bagi dunia. Impian Aik benar-benar terwujud semua. Walaupun ada rumor kalau Aik ini aslinya bukan iblis, tapi manusia. Tapi nggak ada yang tahu kebenarannya kok. Shh, jangan bilang siapa-siapa ya guys ya. Nah, dan ini anime Mogun Sakyo udah tamat ya. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.